Ya, Spell. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Dwi serta kawan-kawan yang saya banggakan nih. Eh, Ji, tadi mungkin saya sudah jelaskan juga Ji bahwa teman-teman ini kepingin juga ada suatu dapat keberkahannya nih. Karena memang kan kalau di Al-Quran udah jelas tuh, selain kita sama orang tua juga sama guru-guru gitu Ji ya, sama guru-guru. Ini tadi saya bilang 37 tahun yang lalu kita bersama-sama. Iya. Ini kalau Haji Dwi tadi saya bilang di mobil sama teman-teman, Iya. saya bilang, Ji teman-teman ini levelnya ini masih level 1 sampai 2. Iya. Tapi kalau Haji Dwi bukan ini ya, mohon maaf, Haji Dwi itu di level di atas 6, 7, 8 mungkin Iya. gitu kan. Nah tapi kalau yang kesempurnaan kan miliknya Allah. Kalau hitungan 1 sampai 10 gitu kan. Nah terus kalau yang saya lihat nih Ji, teman-teman juga ingin belajar dari Haji Dwi, tentunya bukan hanya sekedar kita ngumpul-ngumpul, kita yakin kita juga pengen bisa mengupgrade. Artinya juga tadi di mobil itu katanya Dian bukan cuma HP doang yang bisa di-upgrade setiap tahun. Tapi teman-teman juga bisa mengupgrade nih Ji. Bisa mengupgrade artinya bisa dapatkan juga di samping kita ngumpul, kita juga bisa bersama-sama bagaimana bisa mengupgrade, bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena saya bilang bahwa di kita ini di Indonesia ini Ji, Keliling Bos Lukman sampai sini. setiap 1 jam itu yang meninggal 3 Ji. Itu berdasarkan data statistik. Itu sampai dengan tahun 2023. Di tahun 2025 ini sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang setiap 1 jam se-Indonesia. Nah, kalau umur itu relatif. Ya kan artinya cuman kan tadi kalau di mobil dia kematian nih. Ini bukan masalah saya harus jelasin masalah BPJS, tidak. Iya, iya. Nggak ada hubungannya sebenarnya, ada kalau lebih bagus, lebih cakep kalau di cover. Nah tentu tadi kalau Dian cerita bahwa dia juga punya sakit juga Ji, sakit gula. Kita kemarin nih bersama-sama ngumpul, ada siapa? Ada Polela almarhum, ada juga Andy segala macam, banyak Seri, ya kan Ji. Nah, cuman tadi saya bilang sama Dian bahwa puncak kematian itu sebenarnya bukan penyakit. Apa sih puncak penyakit? Puncak kematian itu sebenarnya waktu Ji. Nah, kita nggak tahu nih waktu kita kapan, gitu. Jadi puncak kematian itu dicatat bukan penyakit. Waktu kapan doang waktunya itu. Gitu. Nah, tentu dengan silaturahmi ini tadi Ji, mudah-mudahan bukan hanya sekedar pertemuan, sekedar ahayu, mudah-mudahan teman-teman juga bisa dalam waktu yang singkat, mungkin juga kita alhamdulillah bisa diberikan umur panjang, bisa benar-benar bisa bermanfaat gitu Ji. Makanya kalau saya lihat nih, tadi saya bilang Haji Dwi bisa nangkep nih langsung, wah Bapak Ibu guru langsung saya bilang 37 tahun yang lalu kita diajarin, tapi Haji Dwi ini bisa mengucap terima kasih karena memang habitnya gitu, makanya mengalir terus nih. Teman-teman mau nggak rezekinya berubah, ya kan? Pasti mau kan? Nah tentu karena saya lihat nih Haji Dwi ini pandai mengucapkan terima kasih, ngasih, terima pasti gitu. Nah kalau kita ini masih mainnya di P7 Apa tuh? P7 ya kan, pergi pagi pantat pegel ya kan, pokoknya ya kan penghasilan pas-pasan gitu kan. Pergi pagi, Pak, pulang petang. Pokoknya Oh, pulang pagi. iya kan. P7 ya P7, kalau dia biasa P10 kok. Nah, cuman kalau Haji Dwi kan tadi saya bilang itu udah pakai N-nya udah pakai itu N7 ya kan, sama udah bukan cuma N7 tapi M-nya bisa M7000 nantinya gitu kan. Artinya tadi tuh mau ngasih pasti nerima. Kalau Asmawi juga dia saya bilang abis ngobrol-ngobrol tadi di itu, saya bilang, "Wi, lu gimana tadi?" Si Fitri ngeluh, saya bilang, "Lah iya, lu cuma mau dapat telurnya doang tapi nggak mau tainya, repot juga." Ji, jadi tentu teman-teman Fitri istrinya. iya tadi cerita lah, gue dipakein terus katanya. Oh, iya. Jadi intinya sih seperti itu. Nah kita kepengen nih rohnya yang sama. Nah tadi kalau teman-teman juga minta izin Ji, kemarin kita ada kas, masih ada ya kas kelebihan sekitar berapa 30
3.300.000 apa berapa ya? 3.300.000 ya tadi Titis, tapi Titis sebenarnya hari ini mau hadir namun karena anaknya sakit jadi izin gitu Ji. Ya, iya. Nah terus sampaikan salam buat Pak Haji. Saya bilang ya nanti kita sampaikan. Ini Ji istrinya Ji. Siapa? Dipakai terus ya. Terus. Coba lihat lecet gak? Pakai Tensoplas. Tadi gue dibilang supir beli Tensoplas. Terus? Iya Ji. Lo sampai ke seleo lo, kalau seleo ngurutnya gimana? Oh iya. Ketika ngurut kan malu ngomongnya. Ke seleo gue. Ya Ji, jadi tadi Om Eko saya juga udah bicara di rumah. Saya bilang udah Om Eko pokoknya kita teman-teman juga sudah setuju kita berikan Ji yang 3.300.000 untuk belanja untuk belanja dopres ya. Tadi kemarin Bu Lisna juga nanti mungkin ada spesialis. Dopres itu kayak bingkisan. Iya, kayak bingkisan. Jadi apa kalau nilai segitu? Enggak memang Banyak. Oh, karena kita ada spesialisnya Ji. Ada spesialisnya ini nanti Bu Made dan Bu Lisna nih. Yang Bobokin. Oh, iya. Pantesan mesra bener. Ya ampun. Kapan terakhir Nenen? Nenen terakhir. Gue bilang apa tuh? Pakai tuh. Anak saya mau belayar Ji. Tapi mesti Nenen dulu papa mamahnya. Biar nanti berlayarnya berlabuh. Nenen tuh wajib karena Nenen tuh kayak pulau. Pulau terus ada sah bandarnya di atas di putingnya. Kapan terakhir Nenen? Halo. Lupa. Nenen doang Nenen, nggak ML Nenen. Kapan terakhir? Mau nggak dikasih? Kemarin. Bener? Hah? Itu juga maksa, saya nih yang maksa. Oh maksa, Seminggu. maksa. Tapi dapat. Ya gitu, udah dikit. Nah, Dia tuh masih takut Ji. Gak kenyang lagi. kan Nenen di atas. Nenen tuh wajib. Orang kalau nenenin pasangannya itu saldonya nggak mungkin di bawah 1 M, nggak mungkin tanpa kerja loh. Coba praktekin di sini di meja. 1 M. Kita belum nambah ya, tiap hari. Nenennya mesti langsung, nggak boleh pakai corong. Lo pakai corong. Hah? Yang lagi goreng tempe ini nenek. Nenen, awas kena minyak goreng. Gue udah naik motor lupa apaan? Belum nenen. Bansut man. Lo jangan gue yang disut dia man. Dia lupa nenek. Lo harusnya dibawa nenennya. Sekarang mau apa nih? Strawberry apa coklat? Ada kacang gitu. Sambil goreng tuh. Kacang malam. Sambil goreng. Bisa nenen. Dia pada nenek. Dia pada nenek sama kita. Oh iya. Ya ada antar bro. Apaan sih? Kita sama kita gantian. Jadi gerah. Iya. Udah dipraktekin bener nenen om. Udah berarti nenen. Oh iya. Tapi saldonya belum masuk ya. Nenen dulu dengan mesra. Jadi kebanyakan nih bos teman-teman, kenapa kok gue dan nenen saldonya nggak masuk? Karena rata-rata dia nenen sambil berharap, nggak boleh. Jadi Goreng makanya. ya, jadi nenen nggak boleh berharap. Nenen aja itu udah pasti Allah ganti, Ji, pasti. berapa lama sih Ji? 99 kanan, 99 kiri. Kadang-kadang tidak Bahkannya Mendingan gini, lo yang nenen ke bini lo video call sama gue yang itu. Ya gue yang itu. berapa lama? Ah, Berapa lama gitu kan? 99 kanan, 99 kiri. Pengalaman berapa, Co? Ya, cuma 3 hari sudah kelar. 3 hari. Enggak lah, dari pagi. 99 kanan, 99 kiri. Manjur lo. Lo lihat Bambang Anco. Dia nenen anaknya di luar negeri. Rel, lo ngapain sih tuh Rel? Sini Rel. berangkat sih insya Allah. Hah? Wajib ya? Mulai pulang dari sini. Kan anak lo di luar negeri, Co. Tuh. Pertanyaan sama siapa ini? Kapan Sob? Dia nenen sama istrinya. Bonusnya dari Allah anaknya keluar negeri maksudnya. Orang kan susah kalau keluar negeri. Biayanya ini, biaya itu. Kita kadang baru di luar kota aja udah bahagia Nani. Luar negeri. Ya aman. Coba nenen. Itu ke Yunani.
Nah, makanya lo nenek, makanya maksudnya neneknya ditingkatin gimana? Di sini ayo tuh ya. Agak ngasih ya. Di rumah ngomel ya. Hah? Di sini Pak saya mau berangkat kerja sampai kesel gitu. Dia juga. Den, BH-nya lumpetin semuanya, dasternya bolong-bolong. Teknik, Doang. Sobekin gitu. teknik baru. Iya, dasternya depannya lo bolong-bolong. Om Eko catat dong di kaki not apa kaki not kalau skripsi itu apa namanya? Catatan kaki. Catatan kaki. Jadi BH diumpetin. Oke. Dasar dibolongin. Jadi dia nyari BH nggak bakal ketemu ya. Jadi masak apa adanya ya. Iya. Kesempatan lu ya. Wow, luar biasa. Ini orang lagi goreng panas, bodo amat. Oh. Pasti lo ngitung dong ya? Iya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama 99 juga. Akhirnya nggak jadi berangkat kerja. Gitu, iya. Gimana dong? Gak apa-apa, yang penting kan tuh Allah bayar tunai bonus. Bos, biasa kan kita kalau ngomong nenen tabu ya. Nah, kalau di sini kita nggak tabu, Bos. Karena apa? Karena kan memang itu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang, keharmonisan yang bikin kita rezeki barokah. Kalau di tempat lain tabu, Bos, ngomong nenen. Kalau kita enggak, emang di situ. Makanya gue mau teman-teman yang ada pasangannya, nenen kita wajibin gimana? Nenen kita wajibin. Bu, Supaya seneng Pak Haji. apa? Supaya seneng. Udah dicoba belum? Udah dicoba belum? Dia yang seneng Pak Haji kalau diwajibin. Oh iya. Nggak apa-apa ya, harmonisan. Gak apa-apa, pahala Gardan masih bagus kan, ya nggak? Belum turun mesin. Iya. Emang sebelahnya kenapa? Iya. Ini kaki-kakinya udah kena kan. Iya, Bang Perutnya udah kena Ji, gimana Ji? Goyangnya udah susah kalau ini kan udah nggak membel kalau mobil. Tukar tambah lah, tukar tambah. Ada sih di Depok bengkel kaki-kaki. Ada bengkel khusus kaki-kaki. Iya di Depok ada di Depok. Dokter kaki-kaki namanya. Dokter kaki-kaki. Ya lanjut Om Ayus, lanjut. Lanjut lagi. Mana mic-nya? Pakai mic. Shoot man, keliling man. Jadi tadi sisa 3.300.000 itu Ji, kita akan belanjakan buat door prize guru. Jadi begitu kemarin kita hitung kayak kaos itu sekitar karena buat guru dan ini kalau seandainya bikin itu sekitar 80.000 satu. Jadi memang totalnya itu termasuk sama Dian pengobatannya, kesehatan dari mulai guru dan teman-teman nanti diperiksa Ji. Cuman tadi cuman uji doang yang beda lah nanti karena ada spesialis ya dia khusus. Om Uje kasih minumannya dingin. Jadi totalnya itu Ji, totalnya itu sekitar 15 jutaan. Oh. Baru ada 3.300.000. Mungkin nanti kalau mungkin saya juga Maksudnya 15 juta anggarannya. anggaran untuk dopres dan kaos, body bag juga semua ya. ya ada. Tapi memang gini Ji tadi Ji, memang sebagian sudah ada nih Ji, teman-teman ada juga memberikan tadi, cuman kan saya bilang nih kita ini belum bisa seperti Haji Dwi, makanya mungkin Haji Dwi nanti bisa menekankan kembali kepada teman-teman tentang terima kasih. Artinya begitu kita ngasih, kita juga pasti nerima. Jangan kita cuman nerima doang, tapi nggak mau ngasih gitu Ji. Nah, mungkin ilmu itu nanti yang bisa Pak Haji jelaskan juga kepada teman-teman supaya teman-teman juga ingin juga ada satu perubahan. Karena kan yang kita lihat nih ya banyak perubahan lah gitu. Teman-teman saya sendiri ngerasain nih Ji sekarang Ji. Ngerasain kemarin saya cerita sama Haji bahwa saya udah detik-detik terakhir tapi alhamdulillah Ji masih di posisi kantor udah kagak ada tapi masih melekat, saya masih melekat alhamdulillah. Terus kemarin ternyata saya juga kasihan katanya ini Ayus nanti mau diajuin aja jadi kabid gitu Ji. Ya alhamdulillah artinya. Terus saya pakai Kabid itu kepala bidang. tapi di kelas 1 Ji. Tentu kan gini Ji, kalau saya coplot kan kalau logika ini iya nggak apa-apa. Iya Lem.
Artinya kalau saya copot kan harusnya saya nggak dapat lagi, Ji. Nanti tentu akan berkurang. Tunjangan. Ujung-ujungnya itu dihitung kan pada saat dia terima gaji akhir gitu. Nah terus bukan cuma itu juga, Ji, ternyata begitu saya pakai juga dari Haji Dwi, ya alhamdulillah Sasa sekarang diterima di UI, Ji. UI. Gitu, diterima di UI. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ya, tapi memang saya bilang, makanya saya juga pengen juga bisa ya kepada teman-teman gitu kan, teman-teman juga bisa memakai juga gitu. Cuman memang kan kalau tadi itu ada ilmu kearifan lokal ya, kita juga jangan berasangka yang tidak gitu. Saya sendiri juga kan pernah ngejapri Haji Dwi langsung gitu kan, artinya memang yang penting bagaimana kita memang berpikirnya positif aja. Begitu kita berpikir positif, insya Allah pasti akan positif juga yang kita dapatin. Nah terus tadi saya bilang sama Om Eko, udah Om Eko juga sepakat, ya Yus pasti begitu kita ngasih ini kan ini ngasih duit uang kas gitu. Nanti pasti kas juga pasti akan nerima lagi nanti dari Haji Dwi katanya gitu ya Om Eko. Itu pesan sponsor, Ji. Pesan sponsor kayaknya. Curhat Om Eko. Nah, terus juga ini ada selingan aja, Ji. Jadi kalau Om Mawi kemarin ini nikah karena ketangkep ansip, jadi bulan Juli itu dia mau nyairin BPJS, dia dapat lagi nih 150 juta nih. Katanya dia bilang, sekalian dah Yus, gua sama guru jadi biar sekalian diramein, tapi Uje tadi udah bilang biarin kalau guru di sini Om Mawi di Gunung Bundar aja kan. Man, ambil 5 juta di tas itu, Man. Buat door prize tambahan. Kas tambahan, alhamdulillah. Saya rasa sih itu aja yang dari saya, Ji. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa punya spirit dan roh yang sama, bahwa kita ngumpul ini bukan cuma sekedar kita ngumpul biasa aja. Jangan berpikir kita akan ada sesuatu hal, kita yakinin aja bahwa pasti juga kita akan ada suatu perubahan. Nah terus yang pasti tadi waktu, saya bilang umur kita nggak tahu, cuman waktu aja, bukan karena penyakit gitu, tapi waktu kita nggak tahu kapan gitu. Ya, Om Eko, Ji, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih bos, 5 juta bos buat tambah door prize. 2, 3, 4, 5. Ini door prize-nya. Terima kasih, Ji. Ini sama Dian. Dian. Nah nanti bos rapat semangat, nanti yang rapat pokoknya ada uang kehadiran kayak kemarin. Yang bawa mobil dapat tol parkir bensin dari saya, beda lagi sama uang hadiran gitu. Pokoknya bikin acara acara guru-guru yang romantis, kalau bisa romantis bos. Bukan cuma romantis, ini Apa? Pakai mic. Saya bilang kita nih nggak pernah ada, Ji. Saya rasa mungkin ada gak? Kita mungkin jangan yang lain-lain, jangan jauh-jauh ya, sama adik, sama kakak, tanya ada nggak sih kita misalkan nih nanti sama guru, saya udah nggak bayangin tuh ada sholat bareng, tahajud bareng, doa ya sama anak-anak yatim. Ini kan ini nggak pernah ketemu gitu. Dan makanya saya bilang momen ini sungguh luar biasa. Jadi ya kalau ada kelapangan rezeki dari teman-teman juga berlomba-lomba juga, walaupun cuma sedikit, karena hukum alam itu kan pasti berputar gitu. Nggak mungkin dihitung nilai rupiah kita gitu. Berapapun juga yang penting niatnya satu gitu loh. Satu benar-benar kita niat, kita ingin memuliakan kepada guru kita. Itu sih sebenarnya teman-teman. Nah nanti di atas ruangannya Om Eko lihat teman-teman kira-kira mau didesain atau mau dikasih apa gitu. Oh alami boleh. Oh mau dikasih ini biar kayak ulang tahun boleh. Gitu nanti lihat di TikTok atau di YouTube beli apa gitu. Nanti yang ngerjain siapa? Kan ada Om Uje, ada Lukman, ada Anco, ada Irwan. Dilibatin aja anak-anak yang di sini, maksudnya nggak usah teman-teman harus datang kan, kasihan jauh. Pokoknya pas datang udah jadi. Yang naik siapa ya? Yang kurus-kurus lah ya, Man. Ya Je, yang gemuk jangan naik. Kita nggak bisa. Jangan ruangannya tinggi itu di atas. Nanti didesain lampu, lampu. Oh Lukman.
Lukman sekarang gendong cucu tiap hari. Mana nggak bisa naik, udah lama nggak naik-naik. Oh iya. Maksud saya nanti ruangannya apa mau didesain biar suasananya biar guru-guru kan dia pasti kan di videoin ada di grup kan. Teman-teman, oh enak ya di SMA 5 ya. Ya ruangannya kayak bikin ulang tahun atau apa. Kalau kita ide kayaknya kelamaan deh. Anco atau siapa lihat di TikTok aja atau di YouTube. Nyontek kertasnya apa nanti kita beli pasang pakai balon atau apa. Jadi kalau kemarin itu kalau UJ kan paling kita nyanyikan lagu lagu yang tahun 90-an. 90-an, lagu kenangan. Nah, mungkin itu banyak sih, ada beberapa itu kan kemarin tuh game yang sudah kita persiapkan. Nah, mungkin cuman kalau Dopres khusus buat guru gitu. Tapi Dopresnya ya yang agak lumayan lah, nilai-nilai benar-benar termanfaatkan gitu. Apalagi kan kalau Pak Soleh kan khusus Pak Soleh agak beda juga nih, banyak protes soalnya. Gitu. Jadi tentu teman-teman juga sudah persiapkan. Pokoknya udah ada spesialis dah, udah dibuatin sama ini Made ya, spesialisnya ini Made sih. Dia udah ada apa? Ada waktu itu nggak Tanti. Iya, pokoknya itu grupnya tuh. Nah, Tanti itu untuk apa? Kaos ya desain pokoknya, tapi tetap harus ada SMA 5 dan RBAY biar ada ininya lah gitu. Iya, nanti paling itu aja. Ya, Ke atas. Izin kami ke atas. Boleh. Untuk matengin lagi. Iya. Rencana yang udah disusun. Yang semangat Om Eko. Iya. Kalau nggak semangat Om Eko komporin biar semangat. Iyalah. Om Eko udah Kapan nanyain 3 lagi? kali pagi ini, Ji. Tadi pagi-pagi udah berangkat, tadi dulu Jus nanggung katanya. Ya udah, siapin makanan di atas, Je. Iya. Pesan makanan, Je. Nasi goreng apa mie goreng? Minuman. Gue megang tamu dulu ya, Bos ya. Nggak apa-apa ya. Ntar kesini lagi ya. Ini juga, waduh banyak terima kasih waktunya udah jadi. Pokoknya harus semangat. Pokoknya hari ini ada uang kehadiran. Bisa nemuin kita. Hari ini ada uang kehadiran. Siap. Yang bawa mobil saya bayarin tolnya, parkir sama bensin. Ya. Je, pesan makanan nih, Je di atas, Je. Ya, bawa. Pak Haji ke atas. Ji ke atas dulu, Ji. Ya. Bawa, Ji. Ya. Tempenya ya, Ji. Ah. Udah bikin tempe. Iya, boleh. Ya udah bikinin tuh. Boleh. Pakai seragam nih, Ji. Jaket disuruh pakai, Ji. Oh iya. Lagi dinas juga. Ya. Ya boleh, bawa. Ayo. Ya. Ya. Siapa yang bikin? Oh. Oh iya. Ya. Ini dari Denny. Oh Denny, ya ya. Ya. Makasih ya. 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 Ya.
Yuk, mau duduk. Ya. Yuk, duduk. Tinggal di mana? Cikarang. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya praktek bidan Pak Haji. Praktek bidan. Iya. Nah, ini ke RDI apa hajatnya? Hajatnya saya pengen sukses, omset saya naik. Ini privat yang ketiga Pak Haji. Ya. Ya seharusnya sih sama suami, cuman suami lagi nggak bisa Pak Haji. Ya. Kenapa nggak praktekin ilmu RDAY? Manggil. Pasti rame tiap hari, pasti rame tiap hari, pasti rame tiap hari, pasti rame tiap hari. Pasti rame tiap hari pakai air cebokan, disiramin. Mana kertasnya cara manggilnya? Tuh. Manggilnya kayak gitu. Pakai air cebokan, dicebok alat kelaminnya disiramin. Udah Pak Haji, udah dipraktekin waktu privat pertama kan Pak Haji udah bilang. Pakai air itu. Cuman saya mau nanya Pak Haji, kan orang tua saya itu kan emang orang bisa ya Pak Haji ya. Maksudnya bentrok nggak sama ilmu Pak Haji? Enggak kan? bentrok. Kalau orang Enggak. tua itu ya. Nggak apa-apa, orang tuanya ngasih apa, pakein aja. Iya, maksudnya kan emang udah satu ini mungkin ya Pak Haji. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa digabung. Jangankan buat manggil pelanggan, buat anaknya biar ranking aja manjur. Jangankan buat pelanggan, buat anaknya biar masuk IPB tanpa tes aja jalur undangan bisa. Jangankan buat panggil pelanggan, buat anaknya diterima jadi pramugari bisa. Coba praktekin, praktekin ilmu cebokan buat minum. Ini buat minum nih. Iya Ibu, untuk minum itu, air cebokan itu, isi saya baru bangun tidur, nggak langsung ke toilet, tapi sebelum pipis itu ditampung dulu, dicebok kemeluannya, terus ditampung di ember atau enggak di baskom. Baru itu untuk apa? Digunakan sama isi saya untuk masak nasi. Biasanya isi saya BTT airnya dari apa? Dari teko yang itu ukurnya segini gitu. Dia apa di magic jar atau apa gitu. Terus untuk bikin susu, bikin kacang hijau itu untuk anak saya. Doanya biasa sama kata Pak seperti yang diajar Pak Haji, dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilahnya amin aminnya anak yatim kandang B pimpinan dari Bapak Haji Dusuanto Bisondo, anak saya pada rajin, pada nurut, masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Bulan ini punya kerjaan sebagai pramugari terbaik di perusahaan terbaik. Ya, lulus kayak gitu. Jadi prestasi karena kan banyak di training itu juga ada banyak pelajaran harus dites nantinya. Alhamdulillah sekarang anak-anak saya pertama yang kemarin lulus SD itu ranking nilainya 97, rata-rata 97. Terus paling anak saya yang nomor 2 SMA naik kelas 3 kemarin hari Jumat kemarin, Kamis kemarin itu ranking juga karena nilainya itu rata-rata paling kecil 95, yang lainnya 98, 97 kayak gitu semuanya. Jadi digunakan ilmunya Pak Haji Dusuanto, kita harus yakin dan juga harus istiqomah juga, harus jangan malas aja, jangan ini bener nggak atau ini bentrok enggak ya gitu. Kita harus yakinin aja. Iya, cuma kan Pak Haji saya kan masih Pegang mic-nya, pengalaman anaknya yang kecil minum air cebokan nilainya berapa tuh yang perempuan? Oh iya, sama. Jadi anak yang bungsu itu sama dibikinkan sama ibunya air cebokan tiap hari, rajin ngaji, rajin belajar, pinter ranking. Alhamdulillah ranking 1 SMA paralel 12 kelas, berarti kan ya lumayan, alhamdulillah. Nilainya paling yang terkecil 94 paling rendah, dia hanya 97, 98. Ranking 1.
Prakteknya seperti Pak Haji Margo tadi. Iya. Pak Haji, kan saya masih satu rumah nih sama orang tua. Sebenarnya sih rumah ada, karena saya punya anak kecil. Terus klinik juga kan samping rumah orang tua, jadi saya nggak mungkin bolak-balik kan, masih punya bayi gitu. Terus bikin air cebokannya kan masa disatuin satu rumah gitu. Iya, bos semua, bos keluarga, mamahnya makan. Nggak apa-apa Pak Nggak Haji. apa-apa. Maksudnya orang Ini tua. coba tanya, lu bikinnya gimana? Yang makan, yang minum siapa aja? Takut orang tua dosa gitu Pak Haji. Yang minum saya sendiri, istri saya juga, anak-anak semuanya yang minum. Jadi kita nggak usah khawatir, wah ini boleh nggak ya buat saudara atau buat keluarga yang lain. Boleh kata Pak Haji, boleh, silakan aja. Karena itu airnya juga pertama air dari cebokan kita sendiri, dari istri. Karena kan dijaga kebersihannya juga, terus dijaga dari hal-hal yang buruk juga. Kata Pak Haji, kalau dibanding sama air PAM, lebih PDAM lebih ini Jorok. lebih jorok kan dari air kali. Air kali, dikasih kaporit. Ya, kita yakin aja bahwa ilmu itu untuk hal yang positif, dan doanya juga kan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Haji. Besar lagi ya. Pokoknya apa ya Mbak? Berbuat. Kita ini kebanyakan kalau mau bikin mikir. Boleh nggak ya? Dosa nggak ya? Iya itu Pak Haji. Ya udah lo nggak usah dibuat dah. Udah nggak usah. Biar aja yang mau aja. Sudah saya bilangin Pak Haji, saya kan juga kemarin Fitri lolos masuk PNS kan, suruh ngelangkain kan Pak. Ya itu tadi seperti dia mikir nanti di situ ada orang tua takut dosa, terus saya bilang, tapi kamu yakin kamu langkain anakmu 9 kali, aku resep Pak Haji gitu ya kan Pak Haji. Alhamdulillah juga keterima PNS kan, kayak gitu. Kameramen, lo duduk sini, testimoni, cucu lo ada perubahan apa? Lo meraktekin apa ya, kameramen duduk di sono, shoot di situ tuh, kameramen duduk, pegang mic-nya, kameramen, testimoni cucu lo, ini kameramen udah punya cucu. Waktu hamil berapa ya, 4 bulan, 6 bulan sekitar 7 bulanan tuh cek di USG. Nah, bidannya bilang kaki kirinya itu nggak aktif, nggak berkembang. Nah, istri saya nanya ke Pak Haji, waktu itu dikasih solusi, digosok celana dalam bapak kandungnya. Nah, dilakuin lah terus. Nah, pada saat lahiran yang dilihat itu bukan kakinya dulu yang dilihat. Ternyata kakinya ya alhamdulillah normal. Sampai sekarang juga aktif kakinya kedua-duanya. Jadi pakai ilmunya itu digosok celana dalam bapak kandungnya ke perutnya. Sambil kita tetap yang diajarkan Pak Haji itu bismillah dulu, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak yatim, RDAY pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ya kita sebutlah hajatnya, kita maunya bayi itu seperti apa. Alhamdulillah ya sehat. Bilang sama Denny, kan saya suruh beli gorengan. Itu aja sih Bu ininya. Ya artinya Di kalau kita ke RDAY, apapun yang diarahkan Campur. Pak Haji, ya kita ikutin gitu. Jangan pakai gimana Pak Haji, apa bisa? Nggak usah seperti itu. Apapun yang diarahin, kita kerjain aja gitu. Ya kuncinya sih itu. Kan waktu itu anaknya masih dalam perut. Ya, di USG anaknya kakinya kaki kirinya katanya nggak berkembang, nggak aktif. Nah kita gimana coba bos? Gue bilang ya ambil aja celana dalam bapaknya, gosok aja di perut. Emang kena kakinya? Ya menurut akal saya sih nggak kena kaki, kan perut. Semuanya. Gosok. Tapi hasilnya? Alhamdulillah itu normal. Ya waktu pas lahiran tuh semua tuh ngelihatnya kakinya dulu gitu loh. Alhamdulillah sekarang aktif bener tuh kedua kakinya. Ya berkembang gitu. Ya yang dari pengalaman itu yang kita ambil pelajaran itu yakin
apapun kalau Allah berkehendak pasti bisa. Gitu. Ini kan kakeknya ngabdi di sini, Riado. Sini jadi kameramen. Itu aja sih. Ini kameramen 1, yang istrinya 5, kameramen 2. Bukan dia. Oh dia 1 juga nggak habis-habis. Mana tuh kameramen yang bininya 5? Oh naik ke atas. Jadi mbaknya yakin. Jangan bilang, Makasih ya. aduh, dosa gak ya? Makanya kan minta didampingi Pak Haji. Saya ngomong, nanti ngomong dulu boleh nggak didampingi Prapti. Alhamdulillah kan kamu lihat sendiri apa hajat Prapti sesuai dengan Pak Haji semua terkabul ya kan Pak Haji. Yang penting yakin ya Pak Haji. Yang penting yakinnya tingkat dewa saya bilang gitu. Harus, nggak boleh enggak mbak. Harus bulat, nggak boleh lonjong. Ya, Kita kadang lonjong. soalnya cita-cita orang tua saya harus punya rumah sakit gitu Pak Haji. Iya dong. Amin. Saya ucap terus sih Pak Haji. Kenapa mbaknya sedekah subuh jangan bolong Enggak. kayak Abdurrahman bin Auf ya? Ikut. Sedekah Jumat barokah jangan bolong seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau bisa sholat badiah qobliyah jangan bolong. Ya itu Pak Haji. Di grup nyoto kan ada sedekah subuh. Iya ikut Pak Haji. Ada nama-namanya kan ada tuh. Iya. Kalau kita ikut sedekah subuh, namanya kan ditulis di situ kan? Iya. Iya. Udah bikin aja Mbak. Manjur Mbak. Saya punya anak 3, dokter, kliniknya 3, apotika 24-nya 3, barbershopnya 3. Harus Mbak, paksa. Saya juga bilang sama anak saya, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Iya Pak. Nah terus kan anak saya yang nomor 3, yang kecil, Pak, aku kan daftar haji, visanya furodah. Daftarnya kan bulan Februari tanggal 28. Saya bilang pasti keluar. Keluar visa furodahnya. Alhamdulillah. Yang lain nggak keluar visa furodahnya. Nggak keluar. Anak saya keluar visa furodahnya. Oh iya, siap. Waras. Supir waras ya. Supir bisa bikin bihun. Nah, visa furodah. Nah, coba Mbak juga begitu. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Harus bisa dan pasti bisa. Iya soalnya kan kalau misalnya emang omset klinik naik terus Pak Haji, cita-cita saya emang hajiin orang tua gitu. Cuman kan emang belum ya mungkin Pak Haji. Apa-apa. Hadiahnya Pak Haji. Bolong. Karena kan punya anak kecil Pak Haji, kadang dia Nggak boleh. Nenek. Ambilin 1 juta buat. Jadi saya nggak Sudah suruh maksain sedekahnya tapi sama dia. Kesiangan mulu Pak Haji, maksudnya kalau yang Mbak Dia qobliyahnya karena kan bayi kadang pengen nyusu, jadi aduh gimana ini kan nggak mungkin saya tinggal. Itu namanya ngeluh gak? Iya ngeluh. Itu namanya komen gak? Itu namanya mikir gak? 3 pasal. Komen, mikir, ngeluh. Jangan Mbak, jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin gitu. Mbaknya kena pasalnya udah 3. Komen, mikir, ngeluh. Padahal cuma sholat badiah qobliyah loh. Iya. Tapi mbaknya udah 3 pasal. Nggak mau saya. Nggak mau. Terus apa lagi? Ini Pak Haji saya di klinik Disiram bumbu kacang dulu. Terus? di klinik susah banget untuk dapat karyawan Pak Haji, bulan udah 2 bulan ini saya nggak punya karyawan. Oh sedekah pembersih WC 100.000. Mbaknya sambil ngomong. Saya dapat karyawan ya yang nurut, yang setia, yang patuh, yang humble, yang apa. Dia suruh ngaminin, amin. Tiap hari ya Pak Haji? Ya Pak, enggak sekali aja. Ini kan saya juga nih Sekali aja. kru saya kan saya ijabin ke pembersih WC. Kemarin emang ada Pak Haji, ada pembersih WC, emang biasa saya sedekah ke dia. Terus kemarin ini dia sakit, mampirlah ke klinik saya. Terus saya minta aminin gitu, aminin ya. Saya minta bidan gitu. Yang Kalau kerja. bisa ijabnya di WC, jangan ijabnya di klinik, nggak boleh.
Di WC. Bener kan? Di WC. Langsung keluar kan Pak Haji, saya udah bilang kata Pak Haji itu kamu ke WC mall nggak apa-apa kan Pak Haji? Nah. Oh iya. WC, di WC, ijabnya di WC. Ih jorok, kotor. Siapa? Itu kan komentator biasa, netizen. Nggak apa-apa, ijab aja. Boleh. Ini manjur nih, anaknya diijabin di WC, diterima jadi pramugari ya. Betul. Ijab di WC. Kalau anak mau ulangan juga ijab gitu Pak. Ijab di WC 100.000. Apa artinya 100.000 kalau anaknya nilainya 9? Apa artinya sedekah 100.000 ke pembersih WC kalau anaknya lulus? Paksain. Ini juga kan waktu tes di pramugari maksa sedekah pembersih WC. Mbaknya juga maksa. Manjur loh. Wow. Manjur banget. Ini ilmu Mbak. Sedekah pembersih WC. Anaknya suruh minum air cebokan. Ini kan ini. Mbaknya lihat di pengobatan manapun nggak ada, kayak cuma di sini doang. Karena ini kan ilmu kearifan lokal yang nenek kita dulu nggak ada yang berani bangun karena kan dibilang tabu. Ah, terabas aja, udah aja. Terus disuwuk juga kan nggak ada, mana ada coba. Ah udahlah, gue explore aja lagi di RDI. Alhamdulillah. Terus kalau mau tender atau kita mau apa namanya? Itu restoran kan dia ngontrak, restorannya harus jadi milik saya, harus milik saya. Udah remas alat kelaminnya tempelin di temboknya dan yang samping jadi milik sekarang. Samping rumah itu kan emang mau dijual pasti masih sertifikat orang tua saya, cuman keluarganya itu nggak mau jual-jual Pak. Oh tempel dong, dipakai alat kelamin mbaknya, tempel Mbak. Dan ini udah ditestimonin sama tamu RDI yang rumahnya di Jakarta Barat yang punya restoran, ya betul? Betul. Ini saksinya. Iya. Dari harga 6 miliar turun jadi 2,6. Dan dicicil. Betul. Coba bayangin. Nah, saya mau mbaknya juga begitu. Mbak, orang kan nanya, itu ilmu apa sih colek alat kelamin tampil di tembok? Lo lihat dulu dari A sampai Z, jangan lihat sepotong-sepotongnya. Kalau lihat sepotongnya ya kagok lah. Jangan. Full. Setiap habis sholat tahajud Pak. Enggak. Enggak, maksudnya selesai sholat. Boleh kapan aja. Kalau dia kalau lagi mandi ya, di kamar mandi dia nempel. Di kamar mandi. Soalnya kalau pakai baju kan kagok, pakai celana kagok. Jadi dia telanjang bulat sambil mandi. Telanjang bulat tempelin di tembok, jadi milik. Di lantai 3 ya. Betul. Biar nggak diganggu sama karyawannya. Jadi milik. Dan sekarang jadi milik. Saya juga takjub. Ini ilmu RDI berkembang sendiri loh Mbak, tanpa kita pandu. Contohnya apa? Orang Kalimantan Barat, daerah mana namanya? Pasir, Eropas. Dia dagang gorengan, satu gorengan 500 perak. Gerobaknya nyewa 500.000 sebulan di Indomaret. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia nggak bisa baca Quran. Dia colek alat kelaminnya taruh di bibir. 3 hari bisa baca Quran, betul? Waduh, saya takjub bener. Padahal saya nggak ngajarin tuh. Yang saya ajarin colek alat kelamin taruh di jidat. Anaknya ranking. Alhamdulillah udah ranking. Anaknya beasiswa, anaknya udah beasiswa, anaknya pinter, udah pinter. Anaknya jadi menteri, sekarang anaknya lagi jadi menteri. Colek lagi alat kelamin taruh di jidat, anaknya jadi presiden. Sekarang anaknya lagi jadi presiden. Presiden gorengan. Bukan presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Mama papanya udah meninggal. Ada lagi? Mbak, lo sebenarnya kalau gue lihat Mbak, meraktekin ilmu RDI-nya yang greget Mbak. Lo tuh kurang greget gue lihat. Setengah-setengah. Kayak Bu Prati nih, pemimpin grup Nyoto. Itu greget banget. Lo kurang greget. Kalau nggak tak suruh maksain saya dampingin, nanti dia tuh masih bingung Pak Haji. Kan, kamu punya uang nggak 10 juta? Pasti punya ya Bun, ya udah kalau pasti punya besok hari Jumat karena saya suruh sedekah potong sapi pekan leher Pak Haji.
kalau anak saya udah di Maluku, udah tak kabarin di grup. Nah ini 3 orang belum datang, malah katanya mau privat besok. Aduh besok aku udah pulang. Iya. Privat sekarang, paksain sekarang, boleh didampingin sama Pak Haji kok, saya bilang gitu. Makanya nanti izin foto ya Pak Haji. Boleh. Udah nyampe kandang nih orang 2. Habis ini masih ada 1 lagi. Boleh. Di nomor 6. Saya sedekah potong sapi pekan leher dulu. Boleh. Lo harus greget bos. Mbaknya kurang greget. Kadang lo yang punya hajat, gue yang gregetan. Pak Haji. Iya, mungkin kurang greget ya Pak Haji. Greget Makanya lah. hajatnya lemot. Bisa? Bisa Pak Haji. Terus apa lagi? Oh iya Pak Haji, mama saya kan udah menopause ya Pak Haji. Cuman di USG sama dokter tuh bagus semuanya rahimnya. Dia itu keluar mulu cairan itu loh Pak Haji. Kalau nggak cairan ntar lama-lama mens. Udah dikasih obat hormon juga. Gampang, colek alat kelaminnya, balurin di perutnya. Normal. Colek alat kelaminnya dia balurin. Sehari 9 kali mau tidur, bangun tidur 9 kali. Umur dia berapa? Udah 58. Gak sampai 58 normal. Iya ya. Balurin, pakai alat kelaminnya dia kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, aku nggak percaya. Udah obatnya cuma itu doang. Kalau lagi men nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, manjur. Nih Mbak, saya nggak ngajarin loh. Orang kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector, bahkan debt collectornya lupa sama dia, bahkan debt collectornya mati, itu obatnya 1. Mau tahu? Celana dalam bekas mensnya yang ada darahnya dipaku di depan pintu, betul nggak? Iya. Orangnya masih ada kali ya? Masih ada ya. Masih ada. Orang Bengkulu. Sabtu besok pulangnya. Saya nggak ngajarin, Mbak. Saya nggak ngajarin. Saya ngajarin celana dalam yang bekas pakai 9 hari, taruh di atas pintu. Saya nggak ngajarin yang bekas men yang masih ada darahnya dimasukin kantong kresek, dipaku. Saya nggak ngajarin. Itu Mbak, dari situ sampai hari ini debt collector nggak pernah datang sama sekali. Betul? Iya. Wow. Ini debt collector nanti berobat ke kita. Gimana nih nembusin rumahnya? Ada yang malah ngasih uang kan. Debt collectornya malah setiap bulan ngasih uang ke yang ngangsur kan. Iya, bayarin. Masa yang kredit kita, yang bantuin nyicilnya debt collector, ini kan luar biasa. Ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Berarti kalau air cebokan juga nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa. men ya. Mendingan saran saya yang udah dipraktekin tamu saya orang Bengkulu. Celana dalam kita yang bekas men, yang masih ada darahnya, korbanin 1. Taruh depan pintu. Ntar yang lewat itu pasien kalau masuk gimana Pak Haji? Kerasa nih balik lagi, nggak bunting jadi bunting. Ya bukan. Nggak ngelahirin jadi lahiran. Tapi ke plafon. Di atas pintu, pakai kantong kresek, nggak kelihatan. Di lakban. Di lakban. Manjur. Wow. Ini ilmu kearifan lokal Mbak sebenarnya Mbak. Tapi orang kan lihatnya kan, ih aliran apa. Orang ini kearifan lokal. Ilmu zaman dulu. Men pertama Pak Haji. Kan saya nanya nenek saya. Nek, ini kok ada tamu saya begini. Iya zaman dulu orang itu nggak pakai softtek, nggak pakai pembalut. Iya. Pakainya anduk. Anduk kecil. Nah anduknya itu dipaku. Nah kamu sekarang pakai softtek, akhirnya pakai celana dalam aja, dipaku sama aja. Oh gitu. Jadi nenek saya katanya nggak ada softtek zaman dulu, nggak ada pembalut, adanya pakai anduk, dipaku. Itu yang namanya pembeli sembako nggak berhenti. Walaupun ke situ cuman beli garam doang, balik lagi. Oh gitu Nek, iya. Itu ilmu nenek saya. Orang Kuto Arjo. Iya. Kuto Arjo, Desa Butuh. Dawet Ireng. Ada lagi? Udah mungkin ya. Ya pokoknya intinya kurang greget aja. Ya greget aja kalau greget. Bisa? Bisa Pak Haji. Bu Prati promosi grup Nyoto. Banyak tamu-tamu yang nanya Pak Haji, kalau gue masuk grup Nyoto, itunya kemana nomor HP-nya? Nih sini. Promosi grup Nyoto 100% tamu-tamunya yang di grup Nyoto 100% terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sahabatku yang ada di RDAY, grup Nyoto
sukses bareng sampai Baitullah. Ada 2 grup, alhamdulillah. Prapti sudah menyempatkan sampai RDAY dan kali ini banyak sekali yang ingin masuk ke grup Nyoto. Tolong diperhatikan bahwa masuk grup Nyoto ada uang pendaftaran 100.000, transfernya ke Pak Haji Dwi Susanto. Jangan sampai bukan namanya Pak Haji. Yang kedua, harus maksain sedekah subuhnya 50.000, jangan sampai bolong. Kalau bolong, saya keluarin. Benar apa benar Pak Haji? Benar. Semuanya harus serba dipaksain. Lalu yang kedua adalah sedekah Jumat Barokah potong sapi, itu semuanya 1 juta. Tidak ada yang 500.000 dan tidak ada yang ditransfer selain nama Bapak Haji Dwi Susanto. Semuanya transferan masuk ke Pak Haji Dwi Susanto. Jumat Berkah itu juga 1 juta, ya. Namun untuk grup Nyoto diberikan fasilitas yang sedekah Jumat Berkahnya itu boleh 500.000 karena dia udah maksain sedekah subuhnya 50.000. Namun kalau yang sedekah subuhnya 100.000 dan 200.000 tetap 1 juta. Ibu bapak semua harus diperhatikan, ya. Yang ketiga, semua yang mau privat atas nama Bapak Haji Dwi Susanto transfernya, jangan sampai salah transfer. Dan semua bukti transferan ini tolong diperhatikan ya, semua lewat informasi. Nanti biar Pak Haji yang privat di grup Nyoto. Benar Pak Haji? Iya benar. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Siapa bilang tidak bisa privat online 10 juta? Privat online bisa 10 juta ya. Langsung transfernya juga di nomor Pak Haji Dwi Susanto. Kenapa Prapti tidak mau dilewatin transfer? Karena Prapti pelupa. Yang jelas itu. Jadi semua transferan harus langsung ke Pak Haji Dwi Susanto. Jangan sampai salah. Dan Bapak Ibu jangan lihat di Facebook. Tolong diperhatikan di YouTube dan di grup bahwa transferan masuknya ke Pak Haji Dwi Susanto. Maaf mau tanya, atas nama Haji Dwi Susanto di bank apa aja tuh? Di Bank BRI, di Bank Mandiri, di Bank BCA, yang satunya lagi Bank BNI 46. BNI 46. Karena yang di BNI ini jarang ya, jadi Prapti nggak hafal ya. Nanti di grup Nyoto udah ada semua ya. Tolong diperhatikan, jangan sampai salah ya. Pokoknya di situ kalau keluar Dwi Susanto langsung oke, kalau enggak cancel. Kayak gitu ya. Prapti hanya bisa membantu Bapak Ibu transfer jika pas Prapti di kandang, Bapak Ibu, ini Bu, saya kok nggak bisa transfer, saya bantu ya. Seperti ini tadi adalah Bu Titi ya. Karena mau sedekah potong sapi udah nggak, waktunya udah nggak cukup, kita transfer di jalan, makanya itu langsung saya juga bilang ke Bu Ayi ya kan. Sedekah potong sapi masih ke Bu Ayi, benar Pak Haji? Masih. Ya, sedekah potong sapi masih ke Bu Ayi, sekalian hajatnya ya Ibu Bapak. Jadi jangan, Bu Prapti ini sedekah potong sapi, kalau udah di semuanya sedekah potong sapi langsung kirim ke Bu Ayi, jangan ke Prapti ya. Jadi hanya sedekah subuh. Maaf, kalau mau hubungi Bu Prapti, nomor teleponnya berapa? Kalau mau menghubungi Bu Prapti, tolong dicatat baik-baik, 089 66 99 77 331. Ulangi lagi. Sebentar ya. Kalau mau menghubungi Prapti 089 66 99 33771 ya, pasti udah banyak yang punya nomornya Bu Prapti ya. Karena sebetulnya di grup Nyoto itu ada 5 grup. Gara-gara ini kehack waktu Prapti Haji,
Sampai sekarang pun Pak Haji lupa nggak dimasukin ke grup RDAY. Mohon izin Pak Haji, jadi biar Prapti tahu informasi RDAY, mohon izin dimasukkan lagi ke grup RDAY. Oh iya. Ya, itu. Jadi mohon maaf teman-teman, mungkin setelah Prapti nikah bulan Februari sampai sekarang ke RDAY-nya jarang, ya kan? Karena ilmunya Pak Haji manjur nih, gara-gara nenen ini. Ya, jadi Prapti pasti sempetin sebulan sekali sampai sini. Apalagi yang mau privat ya, cepet-cepet merapat nih. Udah saya tunggu ya. Nanti Sabtu pagi setelah acara Mbak Nadia. Mbak Nadia. Ah, karena Bismillah kata Pak Haji, pasti cair 1 triliun seperti Mbak Nadia. Prapti mau ikut ya. Teman-teman semua pasti cair ya. Paksain untuk privat ya kan, paksain. Jangan baru privat sekali, Bu Prapti kenapa nggak cair? Jangan diucap nggak cairnya, pasti cair ya. Jadi cepet-cepet ini yang mau privat online segera transfer, mumpung baru nomor 1 ya, cepet-cepet ditransfer. Kalau besok mohon maaf Prapti nggak bisa dampingin ya. Semuanya jangan lupa transfernya ke nomor Bapak Haji Dwi Susanto. Di situ pasti namanya Dwi Susanto, langsung oke ya, seperti itu. Bener kan Pak Haji itu yang privat online 10 juta? Iya betul. Ya, Ya. betul, yang privat online semuanya 10 juta ya. Yang merapat untuk privat 2 juta juga segera ya. Ini nanti privat 2 juta juga ada, itu grup Nyoto udah ada daftar 3 orang ya. Cepet-cepet yang mau gabung cepet datang ya. Semua seluruh Indonesia yang di Hong Kong mau privat segera ditransfer ya. Terus ini ada pertanyaan, itu sekarang apa nanti ya Pak Haji? Ya nanti. Nanti aja Ya. Pak Haji. Ya. Ya, cukup begitu ya teman-teman. Kalau mau menghubungi Prapti di nomor 089 66 99 33 771. Semuanya bisa gabung di grup Nyoto dengan bersedekah subuh memaksain agar cair, pasti cair itu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Tolong diperhatikan yang mau gabung maksain sedekah subuh. Pasti langsung saya masukkan ke grup. Kalau nggak maksain, cuma assalamualaikum, nggak saya respon ya. Langsung WA-nya, Bu Prapti mau sedekah subuh, langsung saya respon ya. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Sukses Mbaknya ada selalu. gak pertanyaan lagi yang masih nggak Sukses ya. belajar? Ini Pak Haji, pas mau kesini anak saya panas yang bayi. Nah terus semalam tuh saya Kenapa nggak dikompres pakai celana dalam? pakai celana dalam saya juga. Saya ituin pakai celana dalam saya juga. Terus sekalian dikasih obat juga tuh. Cuman ya alhamdulillah tuh pas saya mau berangkat adem. Ya sekarang sih masih ada gimana gitu kondisinya. Pakai celana dalam, dikompres. Terus aja. Iya, normal. Pakai air nggak Pak Haji? Enggak. Kalau aku tak kudungin. Kudungin aja ya, kudungin. Terus saya kalungin. Oh iya, kalungin. Manjur. Bisa? Bisa. Yakin? Terkabul ya? Bulat, sip. Pasti cair 10M. Punya rumah sakit sendiri. Punya rumah sakit sendiri. Punya rumah sakit sendiri. Punya rumah sakit sendiri. Semangat. Bos makan, Bos? Iya sih, Bos. Coba. Pengantin baru Bu Prapti. Nenennya sampai lecet. Kemarin diklaim di asuransi. Asuransi nggak mau bayar. Akhirnya diganti langsung sama reasuransi. Bu Prapti. Coba gadis sapa dulu warga TikTok dulu Pak Haji. Oh iya, TikTok. Sehat TikTok. Tap layar Pak Haji. Tap, Bos. Bos, besok ikut nonton ya, Bos. Live ya, Bos. Testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun ya, Bos. Tap, Bos. Tap, Bos. Mana tapnya, Bos?
Yuk sini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ya. Tinggal di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana? Saya Henry Pak Haji. Ya. Tinggal di Bandung. 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 Kesini sama siapa? Sama istri. Berdua aja. Berempat. Sama? 2 orang di belakang. Oh iya. Anaknya kasih minuman dingin. Anaknya kasih minuman dingin. Denny udah beli gorengan belum? Nanti minta gorengan Denny. Ya. Terus? Apa sehari-hari kegiatannya? Baik. Kalau saya itu sebagai sebelum sehari-hari ini 2005 ini dari 2017 saya itu fokus di digital marketing IT, properti khusus penjualan properti yang mencari segmen kelas menengah atas. Sehari-harinya dari 2017 sampai 2000 sekarang. Tadinya sebelumnya itu kami berdua sama-sama guru, ngajar di sekolah yang sama, ketemu istri juga di sekolah sampai menikah. Cilok. Cinta lokasi. Betul. Sebetulnya kami datang ke sini itu mengenal RDAI itu baru 40 hari. Bisa ketemu di sini tuh saya minta petunjuk sama Allah. Saya pasrah, Allah, kalau memang ada satu ilmu atau guru yang bisa membimbing kami dari semua doa-doa kami saat ini, tolong tunjukkan kami kepada yang bisa kami ikuti, jadikan wasilah atau guru kami. Waktu itu saya pasrah Pak Haji. Ya Allah, minta petunjuk. Waktu itu Pak Haji pas bilang begini, ada satu kisah yang melucu itu ya. Kalau minta sesuatu itu jangan yang kecil-kecil katanya Pak Haji. Saya punya Pajero, warna hitam, warna ini Rubicon. Masa kamu mau beli gitu? Jangan, kata Haji. Keren juga nih. Saya perhatikan lagi Pak Haji nih. Masya Allah, saya bilang. Saya kira waktu itu Pak Haji, kok kayak sombong ya? Jangan sombong, nggak boleh menilai orang. Perhatikan lagi, besoknya lagi, ketemu lagi Pak Haji. Ada ibu-ibu bilang begini, kalau minta hajat itu jangan 900 juta, goblok namanya. Kok keren gitu saya. Minta hajat itu jangan 900 juta, 10M. 10M betul. Ini kok keren gitu. Ini siapa nih Pak Haji nih? Saya perhatikan kesini, kok makin enak gitu. Akhirnya saya perhatikan lagi. Kalau berdoa sama anak ini, kalau berdoa sama Allah itu jangan ya Allah, tapi langsung Allah. Ketemu kata saya. Saya coba lagi gitu ya. Iya. Akhirnya kesini lagi. Kalau berdoa sama Allah itu jangan yang receh. Iya. 10M. Iya. Keren kata saya nih. Saya coba deh. Akhirnya hari kedua, ketiga, Bu, di sini ada ilmu nih bagus nih. Coba. Dan akhirnya, oh iya kok keren kata Pak Haji. Masya Allah saya bilang. Akhirnya coba yuk kita dengerin bareng-bareng yuk. Nah setelah mendengar 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak ngedengar sehari kok sepi ya Pak Haji. Sepi banget ya. Masya Allah. Sampai saya kena wifi mati di rumah, saya bela-bela mau kemana? Mau main, saya bilang, balik ke masjid cuma nonton Pak Haji doang, saya bilang gitu. Siang sampai malam, saya download videonya. Alhamdulillah, bilang ke istri, Bang, coba abang langsung praktek katanya. Yang mana? Yang ini, bangun 000 sebentar. Saya coba deh, pasti bisa. Awalnya itu saya enggak 00 Pak Haji, tapi jam 3. Awalnya, sebelumnya kami kan sebelum mengenal RDAI itu memang sudah melakukan rutinitas bangun tahajud dari dulu gitu bersamaan. Jam berapa? Jam 3. Oh. Kadang jam 2:30. Nah, setelah kesini kami ini sedikit cerita Pak ya. Sebelum kami kesini itu pernah ketemu 2 guru yang memang membuat kami itu step awal itu memang sempat melakukan semua hal yang 18 sifat ini. Dari dulu kami sudah
tidak boleh ada dalam diri kami dalam sifat ini sebelum jauh-jauh, tapi setelah mengenal Pak Haji kok makin kenceng gitu hatinya. Allah tuh cuma satu. Iya. Dia bilang begini, Allah apa namanya tuh ya, kalau memang ini guru yang terbaik buat saya, berikan saya petunjuk satu aja. Apa itu? Terserah ya Allah. Itu hari ke-7 hari ke-20 Pak Haji. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, saya bisa datang ke Pak Haji. Saya kangen waktu itu, harus ketemu Pak Haji, harus ketemu Pak Haji. Memang saya gak punya duit Pak Haji, gak punya duit sama sekali. Dia bilang begini, ya Allah, pada malam hari sebelum tidur, ya Allah, kalau saya memang bisa ketemu Pak Haji, berikan saya petunjuk pada saat tidur malam itu. Malam itu saya mimpi ketemu Pak Haji, Pak Haji Marco. Seneng banget saya, ya Allah, alhamdulillah. Nah ini artinya ada tanda-tandanya nih, berarti harus datang. Kondisi saya itu nggak punya duit. Dalam hati, Allah, Engkau pasti ngasih, Engkau pasti ngedatangin rezeki itu dari manapun. Saya harus datang karena ini petunjuk darimu, harus datang. Nah, awal-awal kita sebelum mendengar RDAY itu istilahnya namanya maksain nggak? Maksa Pak Haji. Maksain. Rindu banget saya. Karena kan hajat kita maksa. Betul. Mau ketemu saya kan. Betul. Jadi maksa. Tapi waktu itu saya Pak Haji hanya sekilas, tapi ketemu Pak Haji Marco. Tapi saya tidak sempat ngobrol. Kata Pak Haji Marco, kamu belum bayar katanya. Bayar dulu 10 juta aja. Siap, saya usahakan. Dari situ saya betul-betul minta sama Allah, Allah, ini ada guru yang terbaik. Kalau ini jawaban dari doa selama ini kita panjatkan untuk mendapatkan apa jawaban doa kami, berikan kami kemudahan. Hari pertama, hari ke-7, alhamdulillah saya itu dapat keajaiban. Hari ke-7, ya Allah, saya sudah melakukan ini 18 ini. Udah dijaga. Alhamdulillah. Hari ke-7 itu saya tidak mengharapkan sesuatu, hanya minta tenang. Lebih dari tenang dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Lanjut hari ke-10. Tenangnya nggak dipaksa-paksa. Paksa bener-bener. Bahagia gitu ya. Hari ke-10. Hari ke-10 saya, ya Allah, besok saya minta kabar baik ya. Sesuatu yang baik, saya bilang. Alhamdulillah paginya dihubungin sama salah satu orang bos batubara. Kang Henry bisa ke rumah nggak besok? Bisa Pak, saya bilang. Wah, ada apa nih? Jangan-jangan proyek kemarin mau dilanjutin atau gimana gitu. Ternyata beliau minta bantuan saya. Besok bantuin saya, lahan yang kita kelola ini kita jual aja deh. Baik Pak. Nah waktu itu saya mikir budgetnya belum ada nih. Mau nggak ada yang ngeluarin budget iklan tuh ya. Akhirnya sudahlah, bismillah tawakkaltu. Pada saat itu juga kami sedang kondisi jatuh banget. Kondisi jatuh itu nggak punya uang. Jangankan untuk sesuatu yang luar, buat makan pun susah Pak Haji. Bismillah ya Allah, saya pengen makan banget. Nggak ada uang receh pun Pak Haji. Sampai kami jual emas. Kecil banget. Itu berapa sih harganya? 160. Saya jual ke sini, nggak laku. Nggak laku. Ya Allah. Tawarin ke Perjuangan. Proses. Betul, proses. Nggak laku. Bukan protes ya, proses. Sini nggak laku, ke sini nggak laku. Udah Bu, kita niatkan. Udah, mau salah makan, udah nggak usah pusing. Yakin Allah ngasih besok. Nih Mas, kita jual aja deh. Makan udah biarin aja. Akhirnya Pak Haji, bismillah atas izin Allah. Ini saya sebutin itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan koma anak tim dari Kandang Bapak pimpinan Bapak Haji Suwanto. Terus datang ke toko emas. Kamu harus laku, harus lebih mahal dari yang ditawar kemarin sama tukang emas itu 30.000. Nggak mau, saya pokoknya ini harus laku, mau saya sedekahin. Kemana kata Pak Haji? Sedekahin ke tukang toilet, tukang apa nah? Pembersih WC. Betul. Sedekahin, pokoknya ini harus laku, lebih mahal dari yang ditawar orang. Bismillah, datang, saya mau jual 170.000. Nggak ditawar, alhamdulillah saya bilang begitu, alhamdulillah nggak ditawar. Akhirnya kata istri, ambil seperlunya buat keperluan beli lauk. Ucapan adalah doa. Betul. Ambil perluan buat lauk, sisanya sedekahin. Kondisi kami nggak ada beras. Itu hari ke berapa sih? Menuju hari ke 20, nggak punya beras. Sedekahnya saya siang-siang hari. Kalau sedekah saya sedekah gitu Pak Haji, sedekah. Belum pernah ya sedekah pembersih WC.
Kalau 100.000 ya? Belum pernah. Kalau yang lain mungkin pernah gitu. Kalau WC belum pernah. WC belum Beda. pernah ya? Belum, Emang belum. cuman ada di Indonesia RDA doang. Betul. Katanya ketawa-ketawa, ya dia kaget, bengong. Sampai bengong dia. Bengong dia. Pak, Bapak, saya punya hajat minggu ini. Saya ada hajat diaminkan ya. Aminkan Bapak, saya bilang. Oh ya, amin. Baru saya kasih. Kalau nggak aminkan jangan dikasih. Tapi waktu itu saya kondisinya cuma 100.000. Bagaimana 100.000 ini bagi dua deh. Yeah. Saya bagi dua Pak Haji. Di pom bensin satu, di pasar satu. Pokoknya kata Pak Haji, tempat yang paling kotor. Betul. Datang ke tukang toilet. Gue ikutin Pak, ini ada uang, dong aminkan saja. Bengong dia. Gak usah bengong, saya bilang. Ini rezeki berapa? Dia takjub ya. Betul. Jangan bengong, saya bilang. Bikin takjub Allah. Ini bikin takjub pembersih WC. Betul. Jangan bengong, saya bilang. Ambil cepet, tapi doakan saya. Hajatnya apa? Saya punya hajat. Minggu ini deal, ada transaksi, ada akad. Apa memang Pak? Memang kondisi saya waktu itu lagi di travel Pak Haji, bantuin bos-bos travel sama bos batubara tadi. Insya Allah 2 ini harus ada deal di minggu ini gitu. Satunya Allah belum izinkan untuk masuk kepada kami untuk dealnya, yang satunya dalam proses gitu kan ya. Bengong dia. Ambil, jangan bengong. Ambil, saya bilang. Beneran Pak? Benar katanya. Masya Allah, saya bilang. Begitu kami, memang kondisi kami nggak punya beras waktu itu ya. Nggak punya beras. Setelah malamnya bawa nih beras 5 kilo. Kondisi kami nggak beras, tapi ada kasih beras 5 kilo malamnya itu. Malam itu juga. Sedekah siang, malam sudah dikasih. Masya Allah, luar biasa ini ilmunya. Wah, ini keren nih. Udah nggak minta, tapi Allah datangkan langsung. Nah ini bisa dapat 10 juta gimana ceritanya? Nah, itu panjang Pak Haji. Baik. Coba diringkasin. Baik, hari ke-30. Ya. Hari ke-30 saya sudah pasrah total. Ya Allah, ini ada hajat gede yang memang harus saya kejar, yang memang harus saya lakukan, ikhtiarkan. Gimana caranya Allah? Datang tuh uang ya Allah, saya bilang. Hari ke-30 saya sudah pasrah Pak Haji, sudah berdoa, minta sama Allah. Belum ada tanda-tanda, saya bilang ke ibu. Cuma tenang dapat gitu. Ini 18 ini dapat semuanya gitu. Alhamdulillah gitu. Akhirnya hari ke-4 ke-30 kita diuji lagi. Biasanya kan kalau orang kontrakan telekan itu diusir ya Pak ya. Kita mah enggak Pak Haji. Mas, kapan mau bayar kontrakannya? Enggak apa-apa dicicil. Kok tumben gitu cicil? Masya Allah. Nah ini sudah tanda-tanda Allah memang kasih kemudahan. Betul. Akhirnya hari ke-30 Bu, kita sempat baca Al-Kahfi yang 14 kali itu Pak. Al-Waqiah 14 kali kita baca. Hari ke-30, ya Allah, saya sudah pasrah. Saya tidak bisa meminta apa lagi. Ini kemampuan saya yang punya, ini kelebihan yang saya punya. Terserah engkau, mau kemana saya, mau dibawa kemana saya, terserah. Yang intinya saya pengen ikut ke sini. Ke Pak Haji saya bilang, sudah pasrah besar. Bilang ke istri, Bu, saya udah stop, saya udah nyerah. Istri punya inisiatif, pinjam uang ke mertua. Dan memang mertua itu mertua tuh orang tuanya betul. Ibu. Iya. Selama kita nikah tuh kan nggak pernah pinjam ke siapapun, ke orang tua gitu sampai ya baru kali ini saya beranikan diri untuk ngomongnya gimana? Ya. Buat apa? Iya, buat apa kan akhirnya karena saya punya hajat ya sama suami. Kita merasa kalau misalkan punya hajat itu harus buat Allah takjub. Dan selama ini kita sudah melaksanakan beberapa yang Pak Haji sarankan, ibadah ekstrim itu sudah kami lakukan. Tapi ini masih istilahnya tanda-tanda pun masih sedikit, hilalnya tuh sedikit karena ketika ada yang hubungin mau beli tanah atau mau beli rumah yang diiklankan suami itu sudah ada yang datang, sudah sampai survei, orangnya juga orang kaya, bukan orang sembarangan. Yang gitu, mobilnya Land Cruiser, Mercy gitu. Berarti kan memang orang-orang yang beruang gitu ya Pak Haji ya. Tapi kok kenapa? Ada apa sama diri kita? Selama ini kok Allah belum izinkan untuk bisa dapat. Belum ada transaksi. Iya, belum ada transaksi.
Kenapa kok nggak ada transaksi? Ya itu, dan kita sadarnya Udah dijawab belum kayaknya, sama Allah? Sedikit perasaan lagi. sih, perasaan Sedikit lagi. dari perasaan kita gitu, kayaknya dari sedekahnya kurang. Memang kita selama ini memang sedekahnya dirasa kurang karena kita cuma bayar zakat dan sedekah ke orang tua. Gitu. Kalau orang tua mah bukan sedekah, kewajiban. Iya. Sebagai anak ya, Iya. sebagai mantu ya, Iya, kewajiban. maksudnya berarti kan memang tanda-tandanya tuh yang saya rasakan tuh sedekahnya kurang. Maka ketika Pak Haji bilang privat khusus di sini 10 gitu, ya udah saya coba minta ke orang tua pinjam. Kayaknya ini hajat saya tuh lemot karena memang sedekahnya kurang. Kita selama ini dapat uang puluhan juta tuh hampir Kita mau jarang. nembak pulau, Iya. pakai peluru, ya nggak bisa lah, mesti Iya. pakai bom. Iya itu kita harus pakai Mau. senjata yang lebih ampuh dan Amunisi lebih banyak. Saya pikir ini harus dipaksakan 10 juta ini untuk kita dapatkan hajat itu. Nah, saya bilang ke orang tua pinjamnya untuk hajat ini, orang tua terutama bapak mengizinkan, tapi bilang titip gitu. Kamu kalau sedekah 10 mau berapapun gitu ya, itu jangan berharap hajat kamu langsung dikabul. Tuh udah dijawab sama papahnya. Harusnya tadi gua mau jawab tuh. Lu tuh Kalau orang sifat mertua itu kalau saya lihat beliau memiliki karakter yang sama dengan Pak Haji. Sama karakter. Gue tadi mau jawab itu, udah dijawab sama mertua. Ya udah, nggak usah dijawab. Tapi Memang kenapa saya paksain juga si 10 juta ini? Yang pertama karena merasa oh ya dari kemarin-kemarin kita dapat puluhan juta tuh nggak pernah yang namanya sedekah ekstrim. se-ekstrim ini gitu. Makanya ya udah anggap aja Dari ini- pengantin baru kali ya, belum pernah sedekah Iya, ekstrim ya. Betul. Dari pengantin baru. Jadi- Paling besar itu 5 juta. Iya. Paling besar. Ke Iya. orang tua, ke teman anak-anak, adik-adik. Ya paling juga kita pernah ke Palestina, ke mana ya nominalnya nggak nyampe 10 gitu. Masih jutaan gitu. Jadi ya udah anggap saja 10 juta yang sekarang ini adalah sedekah kami yang dulu-dulu dikumpulin Sekalian gitu. kesini. Jadi sekarang dikesinikan gitu. Jadi memang bukan untuk hajat yang akan datang, tapi memang karena seperti menebus dosa yang dulu-dulu pernah kita dapatkan uang, tapi kita lalai untuk sedekah yang sebesar itu gitu. Jadi Sebenarnya gini loh bos. Tadi gue mau jawab tapi udah dijawab sama papah kandungnya. Iya. Jadi lo tuh nggak boleh berharap bos. iya Bang. Sekecil apapun, karena kalau kita sedekah itu lillahi ta'ala. Betul. Jadi wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Iya. Hidup, ibadah, Mati gue. ya ikhlas semata karena Allah. Kalau si bos sama istri masih menganut wa nasuki apa? Suzuki, wa Yamaha, Wa Honda, wa wa Avanza, wa Alphard, wa Innova, wa Agia, wa Ayla, wa Alhamdulillah. Harusnya kan Al-Fatihah. Dia ngomongnya Alphard. Iya. Jadi nggak boleh bos. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi semata-mata ikhlas karena Betul. Allah. Jadi lo nikah bukan karena keturunan, tapi karena Allah. Iya. Lo gedein anak bukannya untuk sanggup tua besok buat teman hidup, nggak boleh lillahi ta'ala karena Allah. Jadi bos jalan langkah demi langkah ikhlas semata karena Allah. Itu aja lu cuman satu. Kedua, berharap nggak boleh tuh. Ketiga, ini yang paling manjur, super manjur. Gue lihat lo berdua di depan mata, angka gedenya tuh 10 miliar udah depan mata. Alhamdulillah. Syaratnya cuma satu, Apa tuh, Bang? bikin takjub Allah. Betul. Lo kan belum pernah dari bangun tidur jam 00 sampai subuh baca Quran 12 juz. Coba lo praktekin dulu baca Quran 12 juz. Bukan bacanya siang ya. Iya. Bacanya jam 00. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf dia khatam Qurannya tuh malam. Makanya siangnya tangannya tangan emas. Bukan tangan besi.
Kalau sekarang kan kita pemimpin kita kan rata-rata tangan besi. Nah saya maunya tangan emas. Megang jadi, megang jadi, megang jadi. Kalau pemimpin negeri kita enggak. Megang busuk, megang busuk, megang busuk. Mana ada yang jadi? Busuk semua, gak usah gue sebutin namanya dah. Betul. Setelah dia lengser, busuk. Gitu, gue gak mau. Gue maunya kayak Abdurrahman bin Auf, tangan emas. Megang jadi. Bahkan dia ke pasar aja gak dikasih modal. Iya, keluar jadi bawa uang. Ya, kurma busuk aja laku. Kurma busuk aja jadi laku. Coba, saya mau kayak gitu. Nah, nggak taunya kalau kita mau kurma busuk jadi laku, megang sesuatu jadi, kuncinya satu, baca Quran. Betul. Nah, itu dilakukan sama Abdurrahman bin Auf. Nah, ada lagi Imam Syafi'i. Dia setiap malam 2 kali khatam. Wow, gue bilang the best bener. Nah, makanya gue paksain. Makanya orang-orang, Ji, lo kan bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib. Ngapain lo maksa-maksa tamu-tamunya suruh baca Quran? Hak gue. Walaupun gue SD impres, gue paksain. Kenapa? Temen kita dikubur besok, baca Quran. Betul. Karena kita nggak bisa ngandelin kan, bos kan berjanji nih. Kita sehidup semati ya Yang, kita sehidup semati ya Abi, kita hidup semati ya Umi. Tapi pada saat bos meninggal dikubur, nggak mau tuh istri masuk ke dalam kuburannya, dikubur hidup-hidup. Coba tanya, mau nggak? Mau nggak? Enggak. Nih tuh, apa itu namanya istri setia? Nggak boleh. Doain aja. Apa? Ngedoain aja. Tuh lihat coba, aduh. Udah gitu bos, kita bilang sama istri tercinta, Umi atau sayang atau istri tercinta, nanti kalau aku meninggal, Umi nengokin aku kuburan setiap hari ya. Apa jawab istri? Kata Pak Haji setahun 2 kali, Papa. Mau puasa mau lebaran, coba tanyain bos. Waduh. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Makanya paksain bos. Jadi gue mau si bos harus bikin takjub Allah berdua sama istri. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Makanya banyak tamu-tamu pada protes. Ji, kiai aja nggak ada yang suruh bangun jam 00. 1/3 malam. Gua nggak mau, gue maunya 1/2 malam. Dasarnya apa Pak Haji? Mana gua tahu. Dikorek-korek sama dia ada di Al-Quran. Coba lu cerita. Dasarnya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Dasarnya apa coba? Iya Pak Haji. Jadi yang diajarkan Pak Haji, dipaksakan kepada kita, itu sebetulnya dipaksakan Allah kepada kita di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Paksa untuk bangun kita, dipanggil. Untuk apa? Qumil laila illa qalila. Bangun, walaupun itu kisahnya kan kisah Nabi ya ini kan. Tapi kan berlaku untuk umatnya juga. Apa yang diajarkan Pak Haji di situ? Sholat. Dan bangunnya, jam berapa bangunnya? Disebutkan di situ. Di Al-Quran. Di Al-Quran, di surat Al-Muzammil. 1/2 malam. Kapan itu bangunnya? Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu, separuh, setengahnya malam. Tengahnya malam jam berapa berarti? Jam 00. 1/2 malam. Kurang sedikit. Nah, kurang sedikit itu nggak banyak berarti kurangnya. Seperti halnya duhur, kadang jam 12 kurang sedikit, kadang lebih sedikit. Al-Mujabbir juga bilang begitu, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi kan lanjutan, sambungan kan. Jadi bangun, kapan bangunnya untuk sholat malam? 1/2 malam. Lanjutnya suruh apa tadi? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran di malam itu. Kenapa harus bangun malam dan baca Quran? Di ayat yang ke-6. Karena bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Dan ucapannya
mantap. Ucapan kita jadi mantap. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, karena kita sudah terbiasa baca Quran, lisan kita hiasi dengan bacaan Al-Quran, maka hajat kita kepada Allah itu manjur. Apa yang kita ucap jadi, apa yang kita ucap dikabulkan Allah. Sampai 6. Yang ketujuh, kenapa Allah nyuruh kita fokus di malam hari untuk beribadah itu? Karena kata Allah kan, di waktu siang kamu sangat sibuk, urusanmu sangat banyak, urusanmu sangat panjang. Ya udah, kita fokuskan dekat pada Allah di malam hari. Jangan kalah sama orang yang bersekutu sama setan. Orang yang bersekutu sama setan itu gerakannya kapan? Pegang lilin, jaga lilin. Malam hari, bos. Betul. Iya. Dibela-belain jaga lilin untuk bersekutu sama setan. Itu aja dia maksa. Tuyul bergeraknya malam hari. Kalau siang hari kena cahaya matahari dia berubah wujudnya, ketahuan. Maka di malam hari dijaga lilinnya. Lah lilinnya yang kita jaga lilin apa? Lilin cahaya sinar ilahi. Dengan apa? Sholat dan baca Al-Quran. Baik, mungkin ada sedikit pertanyaan. Kalau saya kan sebetulnya, maaf nih Pak ya, bukan orang yang, maaf, pertama kali, bukan orang yang baru sedang mencari Tuhan, atau orang yang sedang mencari guru. Nah tadi untuk baca Quran, memang kan selama ini saya sambil baca Quran itu sambil menjaga hafalan saya, gitu kan ya. Jadi pada saat kemarin 40 hari kita praktek, itu ketika saya membaca Al-Quran dengan terbiasa, kalau saya kan sudah mentargetkan satu hari itu minimal saya selesai 5 juz untuk mengulang hafalan-hafalan saya yang sudah ada. Nah ketika saya praktek setelah sholat tahajud sebanyak 12 juz, itu dalam pikiran saya itu ada yang berbicara, Edi, nama saya, kenapa kamu baca cepat-cepat? Udah kamu baca biasa aja yang seperti kemarin-kemarin aja, jangan cepat-cepat. Hati saya suruh pelan-pelan gitu. Kalau saya kan untuk 1 juz itu, kalau 12 juz saya itu 20 menit selesai 1 juz. Kalau standar saya itu baca pakai mengeluarkan suara dengan langgam nyaman saya itu setengah jam selesai. Kemarin saya keburu 12 juz. Hati saya, kamu mau kemana cepat-cepat, katanya, baca senikmat kamu aja. Nah ini menjadi pertanyaan saya gitu. Pengen ditanyakan gitu Pak. Saya sudah semangat. Saya baca Quran tuh kalau misalkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun, itu kan cepat. Saya perlambat lagi itu 30 menit. Kalau saya secara 12 juz per malam itu seperti bisik-bisik dari inna nahnu nazzalna dzikra. Hati saya berbicara, kamu mau kemana cepat-cepat, santai aja seperti biasa membaca Quran. Nggak apa-apa, aku pengen biar Allah sayang, santai aja katanya. Ya udah lanjut deh, bilang tuh lanjut gitu. Itu gimana Pak? Nanti nggak katam, nanti nggak 12 juz kalau bacanya pelan-pelan. Nah itu Pak. Kan saya maunya 12 juz. Saya maunya Abdurrahman bin Auf katam. Saya maunya Imam Syafi'i 2 kali katam. Tinggal kamu pilih bisikan kamu, pilih saya. Tapi kan saya dasarnya kan Abdurrahman bin Auf katam Quran. Saya kan dasarnya Imam Syafi'i 2 kali katam. Kalau yang bisikin kamu dasarnya apa? Kenyamanan. Iya. Nah kalau kamu baca alif lam mim. Enggak, bukan gitu. Dalikal. Nah dengan lantunan itu bisa, tapi kamu bacanya enggak jam 00. Yeah. Kalau jam 00 saya maunya yang seperti Imam Syafi'i dan seperti Abdurrahman bin Auf. Bos, gue mau bos, lo masih muda banget. Gue mau lo seperti Abdurrahman bin Auf, tangannya tangan emas. Amin. Apa yang lo pegang jadi uang. 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 Karena Abdurrahman bin Auf, apa yang dipegang sama Abdurrahman bin Auf 2 biji. Apa 2 biji. Apa yang dipegang sama Abdurrahman bin Auf
semuanya jadi. Semuanya jadi. Gitu. Saya nggak mau apa yang bos pegang nggak jadi. Seperti pemimpin negeri ini. Mana jadi. Kalau untuk saya sendiri kan, saya kan lagi hamil ya Pak Haji. 5 bulan, minggu depan itu udah 6 bulan. Ke 6 lebih gitu. Apakah saya juga harus 12 juz ini karena harus Mbak 12 juz Mbak. Harus 12 juz. Ya karena agak terkendala sama kehamilan juga karena cepet capek ya kalau lagi hamil itu. Jadi untuk 12 juznya kalau untuk saya sendiri kurang bisa menyanggupin itu gitu Pak Haji karena ya kondisi juga, tapi mungkin kalau suami mungkin bisa dipaksain. Bisa. Kalau suami itu gimana Pak Haji? Nggak apa-apa. Salah satunya nggak apa-apa. Saya juga mau bilang gini Pak Haji, kan saya paksain sedekah 10 juta ini bukan cuma pengen hajat, tapi pengen ada satu hal yang jadi pertanyaan besar dalam hidup kami gitu selama ini. Kita merasa kita gitu berdua ya memang mungkin ibadah ekstrim belum se ekstrim yang pokoknya intinya gini Mbak, bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Sekarang kadang kita bikin Allah kabulin doa gue, nggak bakal gue kabulin kata Allah. Mana yang bikin takjub gue? Nah, bikin takjub Allah. Kayak contoh nih bos, kenapa sih tamu-tamu RDAI yang pada ke RDAI 100% hajatnya terkabul? Karena gue anak yatimnya ekstrim. 1, yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Ekstrim. 2, yatim umroh. Anak yatim segede anak lo kecil-kecil. Tapi udah gue berangkatin umroh dan nyium batu ajar aswad. Tidak ada pondok pesantren. Tidak ada panti asuhan yang nekat berangkatin anak yatim umroh kecil-kecil begitu. Adanya yang diberangkatin karyawannya. Ngapain orang busuk-busuk diberangkatin? Yang ini dong yang kecil-kecil dong. Masih murni. Iya, ini kita udah busuk-busuk dibawa ke sono. Ngapain? Ketiga, yatim tahajud. Anak yatim yang tiap malam gue paksa suruh tahajud kecil-kecil gini. Ntar lo lihat. Tadi malam banyak. Nah maksud saya, coba lo cari yatim yang eksklusif. Ibaratnya kalau lo berobat ke dokter, cari dokternya yang spesialis atau yang profesor. Jangan yang dokter baru lulus. Praktek. Istilahnya dia belum pengalaman. Kalau anak yatim kita kan udah pengalaman. Dijadiin tersangka sama KPK. Alhamdulillah lolos. Aman sampai sekarang nggak di penjara. Dijadiin sakit tumor sembuh. Sakit kanker sembuh. Rumah mau dilelang nggak jadi dilelang. Coba bayangin bos. Ini kan berarti anak yatimnya udah teruji. Sementara hajat kita cuma 10 miliar. Buat dia recehan. Cuman ditelan sama dia. Nggak dikunyah sayang. Udah biasa. Tuh. Mendingan cari yang kayak gini. Kita kan nggak datang ke panti asuhan. Kita datang ke sono aja anak yatimnya lagi pada tidur, gelendotan. Kenapa? Karena anak yatimnya diinepin di situ. Nggak manjur. Yang manjur adalah anak yatim yang setiap hari pulang pergi. Dikelonin sama ibu kandungnya seperti ayam kampung. Kalau anak yatimnya diinepin di rumah kita, nggak ada yang manjur. Nggak ada. Mana coba lihat. Tapi kalau dia dikasih kebebasan. Anak yatim pulang ke rumah. Dikelonin sama mama kandungnya. Main sama teman-temannya dia sekampung. Kita kan enggak. Udah sukses. Ambil anak yatim dikurung di rumah kita. Suruh tidur di situ pulangnya seminggu sekali. Pasti bangkrut. Pasti perusahaannya bangkrut. Pasti bangkrut. Kok gitu Pak Haji? Lah anak yatimnya dikurung. Dia mau main sama teman-temannya SD nggak bisa. Ya, karena dipaksa suruh apa? Suruh ngaji. Dipaksa suruh tahajud. Jadi dia niru-niru ilmunya RDA ya bisa. Malah bangkrut perusahaannya. Sebangkrut-bangkrutnya. Kenapa? Karena kayak kita ngurung kucing. Betul? Kan dia mau lari-lari, mau main-main. Ini nggak boleh. Mesti di situ. Makan di situ disediain.
Kayak burung dalam sangkar, bos, makan disediain. Ya nggak bebas lah, dibebasin, dilepas lah. Makanya anak yatim lu lihat, antar jemputnya pakai mobil mewah, nggak mau, dia maunya apa? Mobilnya odong-odong, mobil apa tuh, pickup, yang gelayutan. Tapi memang dunianya dia begitu, mau gimana? Ya udah gue turutin aja deh. Tapi kan hampir 100% yang pada datang ke RDI pada terkabul. Sekarang yang pada bikin kayak kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kenapa? Karena anak yatimnya dikurung. Pulangnya seminggu sekali. Boleh pulang ke rumah emaknya, nanti datang lagi. Jadi akhirnya apa? Dibikin anak yatimnya jadi komoditi. Kasihan kan tuh anaknya. Jadi anak yatimnya pulang pergi. Malam tidur sama emaknya. Tidur sama emaknya. Ini enggak, anak yatimnya tidur di situ. Main sama dia. Jadi lingkungan itu aja, kasihan lah. Kan dia pengen main galasin. Main tak umpat. Lari-lari. Pengen lari-lari, ya kan? Terus dia pengen makan pohon-pohon tetangganya yang pada gelantungan, dia pengen manjat. Namanya dunia anak-anak kan. Betul. Ini enggak disediain permainan, ya enggak cocok, malah yang ada usaha kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Nurutin siapa? Nurutin ustadznya, mak, pembimbingnya. Bu, mendingan kita pulangnya seminggu sekali aja. Anak yatimnya biar di sini. Ya maunya lo duitnya doang. Kasihan si bocah. Nah, kita datanglah ke anak yatim yang istilahnya anak yatim yang bebas. Gembira. Bahagia. Itu yang bikin terkabul. Makanya gue setuju, lo gak usah datang, kirim nama hajat lo, pasti terkabul. Kenapa? Karena yang ngaminnya anak yatimnya seneng. Daripada lo pakai anak yatim gue dikurung di rumah lo selama seminggu. Kan adat seminggu dia boleh pulang sekali. Gue bilang janganlah, kasihan lah, kan dia pengen main-main juga sama temen-temennya. Kan liburan sekolah Pak Haji, justru liburan dia pengen main galasin. Ya. Ya kan? Main tak umpat, main layangan, kelereng. Iya, main layangan, main ciplek gunung. Iya. Kayak gitu. Yang laki pengen main futsal. Nah kalau dia suruh ngaji terkungkung di rumah kita seminggu paling lama, yang ada usaha kita yang udah kita bangun malah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Akhirnya ditepokin kita sama musuh kita biar mampus lo bangkrut. Gara-garanya apa? Karena kita ngurung anak yatim di rumah kita. Oh nggak boleh? Nggak boleh dong. Kasih dia bebas, kasih dia bermain, kasih dia bercanda. Makanya anak yatim nih bos, kalau habis ijab lo lihat nih, pasti naik ke atas dia, nobar, lari. Lo udah lihat tadi? Udah. Nah, dari kemarin. Hah? Dari kemarin. Oh dari kemarin. Tadinya mau tadi malam privat, cuma kita lumayan lelah, istirahat dulu deh, besok aja minta sesi 2 aja. Takut nggak maksimal, gitu, maksimal. Udah besok sore aja lebih fit kondisinya gitu. Iya, jadi gue mau bos bikin takjub Allah. Walaupun kita bikin takjub Allah, masih ada koridor-koridornya bos. Kita kadang bikin takjub Allah nggak ada koridornya. Harus ada koridornya. Bangun jam 00, harus dibarengin dengan senyum, harus mandi, harus sholat tahajud, paksain baca Quran. Begitu juga kalau ke anak yatim, biar dia senang-senang dulu, gembira-gembira dulu, biar dia main-main dulu. Setelah dia ijab, boleh dia main sama bos. Kalau lo pikir bos, ini ibu yatim sadis-sadis tahu. Sadis-sadis, mau tau gak sadis? Gimana Pak? Kalau anaknya dipanggil susah, langsung dicubit sama dia. Tapi kita justru terkabul. Kenapa? Justru ibunya tuh nyubitnya kasih sayang, cinta kasih. Betul? Iya. Ibunya. Iya. Kita kan enggak kadang. Nah, jadi biarlah. Lo lihat deh, ayam negeri. Iya. Tidak ada gak induknya ayam negeri? Nggak ada. Lo gas, klakson. Lo gas motor. Weng, 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 weng. Terus ayamnya langsung pada mati gak? Mati. Peternakan ayam negeri. Ya. Lo berisikin. Weng, 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 weng. Ayamnya kan pada lari. Stres. Tapi kalau ayam kampung yang ada induknya.
weng, dikempit di ketek ibunya. Betul, betul. Sehat gak? Sehat. Sehat. Makanya aku bilang, Ji, kok gue ijab sama anak yatim RDAY kok 100% hajat gue terkabul. Karena dia senang, gembira. Nanti dia pulang ke rumah bawa duit. Kalau dia bawa, ada tamu yang bawa bingkisan, Kadang bawa nih tempe goreng. Dia senang nih bawa tempe goreng. Satu aja senangnya minta ampun. Betul, betul. Dimakan. Makanya kadang anak yatim dapat KFC, bos. Ini pengalaman luar biasa. Tahu gak kalau KFC udah habis, kardusnya dibawa pulang. Tadi isi nasi sama dia sama tempe goreng, makannya di teres. Mindset berarti Gue ya. bilang gila loh. Mindsetnya KFC. Iya KFC. Padahal cuman kardusnya doang kan udah habis dimakan tadi sama adeknya. Gak taunya gue lihat dalamnya tahu apa, bos? Nasi sama tempe. Tapi kardusnya KFC. Itu kebanggaan dia makan di teres. Dibandingin anak yatim kita kurung di rumah, paksa suruh tahajud, paksa suruh ijab, paksa suruh ngaji selama seminggu ngaji. Tapi hasilnya mana? Yang ada usaha kita yang udah gede, ambruk, bruk, minus, rumah tangga cerai, stres. Kenapa? Karena kita memisahkan anak yatim dengan ibunya. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh, kan dia dipisahkan sama Allah. Yang berhak memisahkan cuma Allah. Dipisahkanlah bapak kandungnya. Dia masih sama ibunya. Kita pisahin. Jangan pulang ya sayang, kamu di sini ya. Nanti seminggu lagi pulang. Nanti dikasih amplopnya uangnya lebih gede. Dia mah nggak nerima duit, wes. Yang nerima duit siapa? Ibunya. Dia cuma menderita. Biarin, gue doain biar lo cerai. Biar gue doain lo cerai. Cerai. Wow. Udah perusahaannya hancur, rumah tangganya cerai. Kenapa? Doanya dia tuh. Janganlah. Jadi lo nanti syukuri. Alhamdulillah. Jalanin, nikmatin. Harus bisa dan pasti bisa. Bisa. Jadi bikin tajuk Allah. Ya, yang tadi pertanyaan kita itu tuh Pak Haji, penghalang terbesar di hajat kita tuh mungkin berharap. Ya, berarti berharap sama mungkin ibadah ekstrimnya belum maksimal mungkin ya. Bikin tajuk Allahnya nggak ada nendang. Bikin tajuk Allahnya ada nggak? Iya, bangun sama jam 00. Iya. Lo bangunnya kan tadi jam 3 tadi. Enggak, itu yang sebelumnya. Oh, sebelumnya. Jadi gini. Nah, ini harus jam 00. Gini. Baca Quran 12 juz gak sekarang? Ya belum, kalau yang itu harus baca Quran 12 juz, bos. Berarti itu aja, tinggal yang 12 juz aja mungkin. Kan tadi kan saya datang ke sini tidak minta hajat 10M enggak. Jadi kita ke sini tuh, bos, lo nggak minta 10M, gue harus sabdain lo 10M. Amin. Karena tamu paling kecil lo doang. Alhamdulillah. Maunya gue gini, besok lo paksain datang hari Sabtu pagi jam 7. Ada Mbak Nadia, pasien gue satu-satunya yang the best. Kalau orang bilang, ada Pak Haji, pasien Pak Haji yang ada the best. Bukan, itu barongan. Tapi ini the best, namanya Mbak Nadia. Cair 1 triliun. Kalau dia bisa cair 1 triliun, lo harus cair 10 miliar. Nah, betenglah besok hari Sabtu. Gratis Pak Haji, gratis. Nah, lo datang paling pagi, datangnya lebih awal, nanti lo duduknya di depan. Nanti gue kenalin sama Mbak Nadia. Mbak Nadia, ini Mas Henry, ajarin dong bisa cair 10 miliar Mbak Nadia. Nah, nanti diajarin sama Mbak Nadia cair 10 miliar. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, saya maunya Mas Henry bisa cair 10 miliar. Nah, nanti diajarin bos, cair 10 miliar. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa dong. Terus apa lagi bos? Ada lagi nggak Pak Haji? Ada lagi nggak kira-kira yang jadi penghalang kita tuh? Atau mungkin ini Pak Haji, Pak Haji lihat apakah ada sesuatu dalam diri kami yang mungkin terhalangnya doa itu? Itu berharap. Berharap aja ya? Iya, lo tuh bekerja berharap dapat komisi, lo bekerja berharap dapat fee, lo bekerja berharap dapat channel lagi, lo berharap itu nggak boleh bos. Kalau berharap, jadi berbuat. bedanya berharap sama hajat?
Berhajat gimana? Kalau Pak? berhajat sekali ngucap udah titik, nggak ada koma. Kalau berharap koma, Bos. Kepikiran terus. Aduh, kepikiran terus. Itu berharap. Tapi kalau hajat titik. Kalau berharap koma. Kalau koma kan ada kelanjutannya. Lillahi ta'ala berarti ya. Kedua, lu paksain bikin tajub Allah aja, Bos. Ini contoh ya. Haji Marco, gue paksa suruh sedekah mobil kesayangan dia Mitsubishi warna putih. Pulangnya naik angkot. Pulang-pulang diomelin sama bapaknya, diludahin sama bapaknya. Haji Dwi udah kaya raya, mobilnya aja udah Hummer, udah Rubicon, udah Land Cruiser, udah Velfire-nya aja 4. Ngapain dikasih Mitsubishi? Besok dia datang lagi naik Grand Max. Gue paksa lagi, suruh sedekah lagi. Karena kalau nggak dipaksa, nggak selesai-selesai. Karena hajatnya kan gue maunya kontrakannya nggak 6. Waktu dia datang berapa kontrakan lo? 6. Gue nggak mau 6. Gue mau lebih dari 6. Alhamdulillah sekarang kontrakan berapa ya? 21 pintu. Alhamdulillah. Waktu dia datang belum punya ruko. Gue maunya punya ruko. Alhamdulillah setelah meraktekin ilmu RD selama 7 bulan, rukonya berapa? 15. Gue maunya begitu, Bos. Nah, lo juga begitu. Kalau Haji Marco 15 ruko, gue maunya lo 100. Amin. Kalau Haji Marco punya kontrakan 21, gue maunya lo 100. Amin. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Sayang, Bos. Sayang, Bos. Jadi gue mesti maksa nih Pak Haji ibadahnya. Setuju. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, maksa. Sholat tobat 68, maksa. Seperti siapa? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Surat tobat. Iya, surat tobatnya 57 kali dia. Sebelumnya Cair 21 miliar. Sebelumnya saya emang pernah ngikutin Ustaz Nasrullah. Nah. Saya dekat sama beliau. Pernah ketemu. Ini maafnya nggak mungkin dulu ya. Pernah ketemu sama, pernah saya jadi panitia. Apa namanya? Acara beliau, saya panitianya. Saya dekat sama beliau. Dari setiap ilmu yang beliau pakai itu gugur sebenarnya. Artinya tidak ada yang nempel ke saya karena sesuatu itu tidak istiqomah. Yang membuat kami berat itu adalah keajaiban. Sesuatu itu keajaiban. Kenapa kok ajaiban terus? Kalau kamu gagal melakukan ini, keajaiban itu gugur. Itu kamu kecewa tuh. Kok keajaiban terus? Kenapa enggak lain gitu? Iya. Makanya saya ketemu Pak Haji. Tapi jangan diambil yang dianya, kita ngambil yang ibadahnya, yang sholat tobatnya. Enggak dapat Pak Haji ini. Hah? Enggak dapat. Enggak masuk. Enggak masuk. Enggak masuk. Sholat tobatnya? Iya, enggak masuk. Yang 57? Enggak, 7. Hanya dari 18 ini. Kalau kita sholat tobatnya 68. Jadi dari waktu itu kita melakukan semua hal yang beliau lakukan, kita pakai praktek dua-duanya, semua itu gugur. Kenapa? Tujuan beliau sampaikan adalah keajaiban. Oh iya, itu jangan diambil yang itunya, jangan. Stres, Pak Haji. Jangan. Akhirnya saya udah kita lupakan ilmu ini. Iya. Ketemu guru akhirnya setelah ketemu guru baru itu fokus kasih sayang Allah tapi dengan cara yang sedih. Ini sedih enggak boleh. Enggak boleh. Orang sedih rezeki pergi. Tapi kalau kita senang rezeki datang. Iya. Justru terakhir saya, ya Allah, saya minta ibu satu lagi yang memang the best ini. Ketemu RDAY Pak Haji. Yang bikin saya greget itu ya kemarin, kenapa goblok ibu kenapa minta 900 juta, minta 10 miliar, wih keren. Setuju. Gitu. Karena kan Mbak Nadia ditarget sama kantor 480 miliar. Saya bilang sama Mbak Nadia, Mbak jangan target tercapai dong. Apa Pak Haji? Target terlampauin. Lebih berarti ya? Iya lebih. Alhamdulillah 4 bulan cair 1 triliun. Makanya dia bilang, Pak Haji ini luar biasa ilmu RDI. Mbak tolong dong Mbak ajarin ilmu RDI yang Mbak praktekin. Ajarin ke tamu saya besok pagi. Hari Sabtu jam 7. Boleh Pak Haji. Tapi acaranya gratis ya Mbak. Nggak boleh bayar ya. Hah? Gratis? Iyalah gratis. Saya nggak mau. Saya maunya gratis. 1 triliun gratis. Ya udah gratis. Gratis besok bos. Halo datang dah besok jam 7. Paksain. Pak Haji, gua kan di Bandung. Halo nginep di sini. Tinggal besok pagi. Silakan istri jawab Haji masalah nginep. Untuk masalah nginep ya Pak Haji. Masalah nginep. Untuk masalah nginep. Jadi kan apa? kemarin masalah ini istri menyampaikan masalah nginep biar saya sampaikan kepada yang punya uang saja Pak Haji. Saya punya uang titip aja ke beliau. Untuk masalah nginep kan kita kemarin itu datang di sini hari Kamis ya.
Nah, pas kita kan pertama kali langsung ke informasi ya bahwa kita Langsung mau sedekah. privat khusus gitu 10 juta. Gak ada pertanyaan dari mana atau gimana. Pertanyaan dari mana, dari Bandung gitu. Nggak nanya di sini mau nginep atau enggak atau gimana nggak ada pertanyaan itu dari panitia. Oke, akhirnya kita sendiri inisiatif ada penginapan nggak ya? Ada katanya tuh, tanya aja ke kantin. Oke, kita ke kantin nanya, oh ada penuh katanya tuh. Tapi bentar katanya, oh ada. Tiba-tiba ada. Berapa Pak? 250 katanya. Oh, karena kita udah lelah banget, jadi Mau nggak mau. Oke, diokehin gitu kan. Pas udah bayar, pas ternyata di sini ada tulisan untuk penginapan itu ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400 gitu kan. Loh kenapa kita 250 ya? Kaget gitu, kenapa tiba-tiba jadi 250? Karena kita nggak ngelihat yang ada tulisan harga 200, 300 nggak ngelihat karena memang udah lelah gitu. Jadi ketika udah ada itu penginapan ya udah yang penting kita bisa istirahat dulu. Oke, kita ke sana. Tempatnya agak kurang nyaman. Kurang nyamannya itu pertama dari bau, istilahnya gini Pak Haji. Di Saya daerah masih mana? bisa di bawah. Di bawah Bukan yang bau kan, tai sapi, bukan. Itu tai sapi sudah biasa saya Pak Haji gitu. saya lebih maksudnya masih bisa menerima bau kambing, sapi dan ternak yang lainnya daripada ini bau kecoa dan kayaknya tikus gitu. Jadi yang buat nggak nyaman itu yang pertama itu bau yang ini, dan ya ruangannya juga sempit, cuma 2 meter doang gitu. Jadi memang apalagi saya lagi hamil, pengapnya tuh benar-benar terasa gitu. Saya tidur di lantai saya. Itu nah. Ayo nginep semalam. Iya. Hari apa? Tadi malam. Tadi malam. Oh, tadi malam. Iya. Oh, tadi malam. Tadi malam. Oh, iya. Tadi malam saya kan mau kesini, cuman saya udah lelah banget, nggak kuat, udah kita serah semuanya. Yang anak-anak kasur yang panjang harusnya bagi 3, saya turun di lantainya gitu. Ya sudahlah, yang penting Kita istirahat dulu bisa deh. istirahat Urusan dulu. besok ya besok deh, saya bilang begitu. Iya. Dan ya kalau orang bilang kita mau bilang kok jadi harganya segini, ya udah syukuri aja. Bukan masalah Ini bersyukurnya tidak ya mengeluh, Pak Haji ya. bukan mengeluh, bukan. Karena kan di Bandung aja harga 250 itu kan dapatnya hotel ya, dapat Iya. hotel yang cukup lah gitu. Ini udah baunya luar biasa Iya. dan sempit gitu, dan kita tuh kesini bukan mau ngemis ya, maksudnya Iya. kita kesini istilahnya ya jadi orang yang bersedekah gitu kan, mau datang ke sini dengan niat yang baik gitu. Dan ternyata seperti itu gitu, ditarik 250. Dan kalaupun misalkan ya nanti deh kita ngobrol sama Pak Haji, apakah kita harus, ya kan memang dari panitia udah bilang ya Pak, ada Banadia yang besok hari Sabtu pagi mau kayak seminar gitu ya. Iya. Ya udah kita tanya dulu apakah kita harus datang atau enggak. Haruslah. Harus. Penginapannya nggak usah bayar, free, gratis dari saya. Nggak usah. Tetap di situ Pak Haji. Nggak usah, nanti cari, ada di atas. Alhamdulillah. Tadi cari di atas, ada nggak di atas? Cek dulu nanti. Ya, Jujur ya Pak Haji Marco, Pak Ustadz, Pak Haji, pada saat kami datang ke sini, ketika melihat memang kami ke sini ini dengan kondisi ekonomi yang pas banget untuk saat ini. Ini kami katakan ini terakhir kita seperti ini. Setelah pulang RDAY semuanya kabur. Kami begitu. Nah, memang ketika datang ke sini, Bu, kalau memang kita seperti kondisinya harus bayar kontrakan, bayar penginapan, itu kita nggak bisa lama. Saya bilang kita harus belum buat bayar makan, buat ini, buat itu. Nggak usah, free lah. Yang kemarin udah bayar, saya ganti. Free. Saya tuh sini kalau pulang cepat, Uangnya ngepas sebenarnya. Pak Haji, kalau saya pulang cepet-cepet ada yang kurang Pak Haji. Saya nggak mau pengen lama di 3 hari 4 hari itu. Free. Anak-anak sudah seneng di sini kuda gitu. Free. Kayak Free, gitu. saya kasih free. Ntar Terima kasih. kasih tahu kamarnya di mana. Suruh anak buahnya dulu, lu tinggalin dulu, suruh bersihin. Kalau memang di atas ada, pindahin di atas. Kalau memang nggak ada di atas, kamar di situ dibersihin. Gimana caranya lu bersihin? Coba, tenang aja. Lu harus datang besok. Terima kasih Acaranya banyak. bagus, Mbak Nadia. Terima kasih. Acaranya bagus. Kamarnya di mana? Emang lu tahu kamarnya dia? Yang di kantin, dari kantin, informasi dari kantin. Kamarnya dia yang mana?
Yang belakang Kuncinya. kandang, belakang sapi kandang mana? Pas turunan belok ke kiri. Kiri. Tanya kamar mana? Pindah kuncinya, dibersihin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Gitu. Terus kedua, Bos, Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Cewek. Sendirian. Single. Iya sendirian, lo berdua. Masa nggak bisa? Harus bisa. Bisa Pak Haji. Harus bisa Harus. dan pasti bisa. Ya kemarin juga kan sempat lihat videonya ya yang waktu hari Yang pertama. Sabtu tanggal 23 itu. Hmm. Dan Mbak Nadia itu kan bilang saya tuh paksain untuk berbicara bahasa yang positif. Dan itu memang kita udah praktekin. Udah praktekin. Udah jauh-jauh hari udah sudah gitu. Oke. Dari zamannya Margaret Rezeki Margaret Rezeki sebenarnya dari dari situ. Iya, kan itu kan positif kan, maksudnya bahasa beliau tuh kan kita tuh jangan ini, tapi lebih ke bahasa positifnya yang mana gitu. Pemilihan bahasa yang Tepat. tepat gitu. Seperti kan. macet bukan macet tapi penuh, padat. Bahasa-bahasa yang Bahasa seperti itu kami memang dirubah sudah semuanya. kita praktekkan gitu. Jadi yang 18 ini tuh kita sudah banyak sebelum kenal RDAY juga sudah mempraktekkan jangan sampai keluar 18 ini. 18. Ya, Jadi jauh-jauh hari sudah. jauh-jauh Mungkin hari. dari 5 tahun mungkin 5 tahun belakang. Jadi memang sudah mulai, cuma kadang suka muncul gitu Pak Haji, kadang suka Jangan. muncul terutama yang mikir sama kepancing jengkel Nggak itu. boleh. Nah, tapi setelah belajar dari Pak Haji ini, kan kita belajar mulai ini tuh dari bulan Mei ya. Dari situ tuh kekonsistenan atau keistiqomahan kita tuh benar-benar terjaga setelah belajar di RDAY ya. Karena sebelumnya tuh Nggak konsisten. nggak konsisten. Ya. Dari Gagal terus, Pak Haji. sebelumnya itu yang namanya tahajud memang kita udah terbiasa gitu, tapi kadang tuh ada bolong gitu. Ada aja bolongnya. Nah, yang dari RDA ini 40 hari full kita benar-benar bangun yang jam 00 Termasuk sampai- ini. Kita dan jaga. ini tuh dijaga benar-benar kita lawan gitu kata Pak Haji, gede hajat gede jengkel. Nah, itu benar-benar kita praktekkan dan alhamdulillah Itu benar tuh kata-kata saya. Gede hajat apa gede jengkel? Betul, gede hajat. Betul. Iya, Kalau jadi- bisa kita gede hajat. Ya. Ini enggak jengkel. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Ini kita komen aja nggak boleh. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Ini mikir nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya maunya saya gimana caranya? Bisa nggak bisa? Contek ilmunya Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Contek ilmunya Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Contek. Saya mau ambil ilmunya Mbak Nadia. Jangan ambil ilmu yang lain. Kan ada tamu-tamu RDAY tuh yang hajatnya terkabul. Jangan usah diambil. Ini aja dulu. Karena ini nilainya 1 triliun. Betul. Siap. Ditarget sama kantornya 480. Bisa 1 triliun. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa. Saya maunya harus bisa. Mbaknya pasti bisa. Masnya juga pasti bisa. Amin. Kedua, gue mau gimana caranya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, wajib. Nggak ada kata sunnah, wajib. Sedekah subuh nggak boleh bolong, wajib. Sedekah Jumat barokah nggak boleh sunnah, wajib. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh sunnah, maunya gue wajib. Betul. Gitu. Siap. Ini Pak Haji, sebelum di bagian di 12.00 kita kan kadang bangun tuh memang jam 12, belum lagi biasa lancar nafas dulu, duduk dulu. Itu Tapi sih kita jam- kadang-kadang Nggak apa-apa. sholat itu jam 1 kurang 15 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apakah itu harus pakai Kan di Al-Quran ayatnya lebih atau kurang dari jam 00. Kan ada di Al-Quran ayatnya gitu tuh. Iya. Yang tadi disebutin Iya. tuh. Lebih atau kurang. Boleh. Asal jangan terlalu jauh. Jam 00 kita jam 1 lewat. Kejauhan, Bos. Jauhan berarti Karena ya? kan kita ngejar 12 juznya. Oh iya paham. Pak Haji kenapa sih jam 1 lebih, kan saya mau ngerokok dulu. Boleh. Tapi kita nggak ngejar ntar 12 juz. Iya. Karena udah dihitung. 6 jam. Dengan baca tartilnya itu dihitung. Kalau enggak nanti nggak ngejar. 12 jusnya itu sampai sebelum subuh atau Matahari terbit 6 jam. berarti sebelum jam 6 pagi berarti. sebelum jam 6 pagi.
Matahari terbit. Harus bisa. Dan pasti bisa.